Malam itu Jakarta diguyur hujan lebat yang seolah meratapi nasib buruk yang akan segera menimpa Anindira di tengah gemerlap lampu kota yang memantul pada aspal basah yang licin. Sebagai seorang arsitek muda berbakat, Yang Luan merencanakan segala sesuatu dengan presisi tinggi. Dia tidak pernah menyangka bahwa malam perayaan 5 tahun hubungannya dengan Aditya akan menjadi titik nadir dalam hidupnya. Dengan gaun sutra berwarna merah marun yang membungkus tubuh rampingnya, dia melangkah masuk ke dalam restoran mewah dengan hati yang berdebar penuh harapan akan sebuah lamaran romantis yang sudah lama dia impikan bersama kekasihnya itu. Namun pemandangan di sudut ruangan yang remang-remang itu menghancurkan seluruh dunianya dalam sekejap mata ketika dia melihat Aditya sedang menggenggam erat tangan seorang wanita muda yang sangat dia kenali. Wanita itu adalah anak dari pemilik perusahaan konstruksi terbesar di kota ini. Sosok yang selama ini menjadi ambisi tersembunyi Aditya untuk memanjat tangga sosial dan kekuasaan tanpa memedulikan perasaan tulus. Anindira berdiri mematung di ambang pintu masuk sementara pelayan restoran mencoba menyapanya dengan ramah. Namun telinganya tiba-tiba berdengung hebat. Seolah-olah seluruh oksigen di dalam ruangan itu telah lenyap secara tiba-tiba meninggalkan kekosongan yang sangat menyesakan. Langkah kaki Anindira terasa sangat berat saat dia memutuskan untuk mendekati meja tersebut dengan kepala tegak. Meski hatinya hancur berkeping-keping karena pengkhianatan yang begitu terang-terangan di depan matanya. Aditya mendongak dan ekspresi wajahnya berubah dari kenyamanan menjadi kepanikan yang sesaat sebelum kembali ke ketenangan yang dingin, seolah-olah dia telah menyiapkan skenario ini sejak lama tanpa rasa bersalah. Tanpa menunggu penjelasan yang klise, Anindira menyiramkan segelas air ke wajah pria yang selama 5 tahun ini dia anggap sebagai pelabuhan terakhirnya. Menciptakan kehebohan kecil di antara para tamu elit yang sedang menikmati makan malam mereka dengan tenang. Aditya menyeka wajahnya dengan serbet linen, sambil menatap Anindira dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan, seolah-olah wanita di hadapannya hanyalah kerikil kecil yang mengganggu jalannya menuju kesuksesan finansial. Dia mengatakan dengan suara rendah namun tajam, bahwa cinta tidak bisa membangun imperium bisnis yang dia impikan selama ini. Dan Anindira hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan fisik yang baru saja dia saksikan. Menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih coba dipertahankan oleh Anindira, di tengah kerumunan orang asing yang mulai berbisik-bisik membicarakan drama tragis tersebut. Anindira berbalik dan berlari keluar dari restoran tanpa memedulikan hujan badai yang langsung membasahi gaun mewahnya hingga menempel erat pada kulitnya yang mulai mendingin karena guncangan emosional yang hebat. Dia terus berjalan tanpa arah di trotoar yang sepi, membiarkan air mata bercampur dengan tetesan hujan yang jatuh membasahi wajahnya yang pucat pasi karena rasa sakit yang tak terlukiskan. Pikirannya kosong. Hanya ada gema suara Aditya yang terus berulang di kepalanya seperti kaset rusak yang menyiksa batinnya setiap detik yang berlalu di bawah naungan langit malam yang hitam pekat, tanpa ada satupun bintang yang berani menampakkan cahayanya. Secara tidak sadar, langkah kakinya membawa dia ke lobi, sebuah hotel bintang 5 yang megah. Tempat yang seharusnya menjadi lokasi pesta kejutan yang dia siapkan untuk Aditya setelah makan malam. Dengan tubuh yang gemetar dan kesadaran yang mulai kabur karena kelelahan mental, dia mendekati meja resepsionis untuk mengambil kunci kamar yang sudah dia pesan jauh-jauh hari melalui aplikasi daring. Petugas hotel yang tampak sedang sibuk karena lonjakan tamu akibat cuaca buruk memberikan kartu akses berwarna emas kepadanya tanpa memeriksa identitas dengan teliti. Sebuah kesalahan kecil yang akan mengubah seluruh garis takdir hidup Anindira selamanya pada malam yang sunyi itu. Anindira naik ke lantai paling atas menggunakan lift kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang carut-marut oleh cahaya lampu dan derasnya hujan yang tidak kunjung reda sejak beberapa jam yang lalu. Dia melangkah menyusuri lorong yang dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kakinya. Mencari pintu dengan nomor yang tertera pada kartu akses yang digenggamnya dengan jari-jari yang masih kaku. Ketika dia menemukan pintu kamar 999, dia menempelkan kartu itu dan mendengar bunyi klik yang menandakan bahwa pintu telah terbuka, mengundangnya masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu temaram di sudut meja.
Di dalam kamar yang luas dan beraroma kayu cendana yang menenangkan itu, Anindira melihat bayangan seorang pria yang sedang berdiri di dekat jendela besar sambil memegang segelas minuman berwarna coklat tua. Tanpa berpikir panjang dan di bawah pengaruh tekanan batin yang luar biasa. Dia mengira pria itu adalah kejutan lain dari takdir, atau mungkin bagian dari halusinasinya yang ingin melarikan diri dari kenyataan pahit. Dia mendekati pria itu dan memeluknya dari belakang, menyandarkan wajahnya yang basah pada punggung lebar yang terasa hangat dan kokoh. Mencari perlindungan dari badai emosi yang sedang berkecamuk hebat di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Pria itu terkejut, dan tubuhnya sempat menegang saat merasakan pelukan tiba-tiba dari seorang wanita asing yang tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Hebat karena kedinginan atau mungkin karena rasa sedih yang mendalam. Aristanes Wijaya, sang CEO dingin yang dikenal tanpa ampun di dunia bisnis, seharusnya mendorong wanita ini keluar dari kamarnya dengan kasar sesuai dengan reputasinya yang tidak mentoleransi gangguan apapun. Namun, aroma parfum mawar yang samar dari rambut Anindira memicu sebuah memori kuno di sudut ingatannya yang paling gelap. Menghentikan niatnya untuk bersikap kejam, dan malah membuatnya terdiam dalam keheningan yang penuh dengan ketegangan elektrik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Anindira mulai menggumamkan kata-kata yang tidak jelas tentang pengkhianatan dan rasa sakit. Suaranya parau karena terlalu banyak menangis di bawah guyuran hujan yang ganas di luar sana selama beberapa jam terakhir. Aristanes membalikkan tubuhnya perlahan dan menatap wajah wanita yang tampak begitu hancur, namun tetap memancarkan kecantikan yang murni di bawah cahaya lampu yang minim di dalam suite mewah yang sangat eksklusif tersebut. Dia bisa melihat ketulusan yang terluka di mata wanita itu. Sesuatu yang sudah lama tidak dia temukan di lingkungan bisnisnya yang penuh dengan kepalsuan dan topeng-topeng penuh ambisi yang saling menjatuhkan satu sama lain tanpa belas kasihan. Entah karena pengaruh alkohol yang dia minum sebelumnya atau karena dorongan insting yang sudah lama dia kubur. Aristanes menarik Anindira ke dalam dekapannya dan mencium bibir wanita itu dengan penuh gairah. Rasa dingin dari tubuh Anindira perlahan mulai memudar saat bertemu dengan kehangatan tubuh Aristanes yang dominan, menciptakan sebuah simfoni bisu di antara dua jiwa yang sedang mencari pelarian dari dunia nyata yang kejam. Dalam kegelapan yang penuh dengan rahasia, mereka berdua terlarut dalam sebuah malam yang tidak seharusnya terjadi. Sebuah pertemuan yang diawali oleh kesalahan, namun terasa begitu benar bagi nurani mereka yang sedang merasa kesepian dan hampa. Malam itu mereka berbagi lebih dari sekadar sentuhan fisik. Ada sebuah koneksi yang tidak terucapkan yang mengalir di antara mereka seolah-olah jiwa mereka sudah saling mengenal sejak lama di masa lalu. Anindira yang biasanya sangat berhati-hati melepaskan seluruh pertahanannya, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan pria asing yang memiliki tatapan mata sehitam obsidian, namun menyimpan api yang sangat hangat dan membara. Di balik kemewahan kamar hotel tersebut, dua manusia yang berbeda, latar belakang ini bersatu dalam sebuah tarian emosi yang meluap-luap, mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin akan menghampiri mereka saat matahari terbit kembali di ufuk timur esok hari. Aristanes sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri wanita ini. Sebuah getaran yang mengingatkannya pada seseorang yang pernah menyelamatkannya dari kegelapan masa kecilnya yang penuh dengan penderitaan dan intimidasi. Setiap sentuhan Anindira terasa familiar bagi kulitnya. Seolah-olah takdir sedang mempermainkan perasaannya dengan cara yang paling manis, sekaligus paling menyakitkan yang pernah dia alami sepanjang hidupnya sebagai seorang pemimpin. Dia tidak menanyakan nama wanita itu, dan tidak ingin tahu mengapa wanita itu bisa masuk ke kamarnya. Dia hanya ingin menikmati momen singkat ini sebelum kenyataan kembali menuntutnya untuk menjadi sosok yang keras. Ketika cahaya fajar mulai menyelinap masuk melalui celah gorden yang tebal, Anindira terbangun dengan rasa sakit di kepalanya dan ingatan yang perlahan-lahan mulai kembali tentang kejadian memilukan di restoran serta malam gila ini. Dia melihat pria di sampingnya yang masih tertidur lelap dengan wajah yang tampak lebih lembut dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu di tengah kegelapan malam yang sunyi tadi. Ketakutan menyergap hatinya saat menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan tidur bersama orang asing.
Sebuah tindakan yang sangat berlawanan dengan prinsip hidup yang selama ini dia pegang teguh dengan penuh integritas. Dengan tangan gemetar, dia mengumpulkan pakaiannya yang berserakan di lantai dan mengenakannya secepat mungkin, tanpa berani menatap wajah pria yang telah berbagi napas dengannya selama beberapa jam yang sangat intens tersebut. Dia tidak ingin ada penjelasan atau drama tambahan dalam hidupnya yang sudah cukup hancur karena perlakuan Aditya. Jadi dia memutuskan untuk menghilang begitu saja sebelum pria itu benar-benar terbangun. Anindira menuliskan sebuah pesan singkat di atas secari kertas hotel, menyatakan permintaan maaf atas gangguannya, dan memohon agar kejadian malam ini dianggap tidak pernah terjadi oleh mereka berdua demi kebaikan bersama. Dia melangkah keluar dari kamar tersebut dengan hati yang berdebar kencang, tidak menyadari bahwa kartu nama yang jatuh dari tasnya akan menjadi petunjuk tunggal bagi Aristanes untuk mencarinya di kemudian hari nanti. Anindira kembali ke apartemennya dengan perasaan yang campur aduk antara penyesalan yang mendalam dan rasa lega yang aneh, karena setidaknya dia telah membalas rasa sakit hatinya dengan cara yang ekstrem. Dia segera mandi untuk membersihkan sisa-sisa aroma pria itu dari kulitnya. Mencoba menghapus bayangan sentuhan yang masih terasa membekas dan membakar jiwanya setiap kali dia memejamkan mata untuk mencoba beristirahat dengan tenang. Sementara itu di kamar hotel, Aristanes terbangun dan mendapati sisi tempat tidurnya sudah kosong serta dingin, meninggalkan aroma mawar yang sama yang selalu menghantui mimpinya selama 15 tahun terakhir ini. Dia membaca pesan singkat yang ditinggalkan Anindira dan senyum tipis yang penuh misteri muncul di wajahnya yang biasanya kaku dan sangat jarang menunjukkan emosi manusiawi kepada siapapun di dunia ini. Aristanes kemudian melihat sebuah kartu nama kecil yang tergeletak di lantai dekat pintu masuk, dan matanya melebar saat membaca nama yang tertera di sana dengan jelas di bawah sinar matahari pagi. Anindira. Nama itu bergema di dalam kepalanya, membangkitkan ribuan kenangan tentang seorang gadis kecil yang pernah memberikan separuh bekal makannya kepada seorang bocah lelaki yang kelaparan di sudut halaman sekolah yang sepi. Dia tidak menyangka bahwa takdir akan membawanya kembali kepada wanita itu melalui sebuah kesalahan kamar yang sangat konyol namun sekaligus sangat berarti bagi rencana masa depannya yang selama ini tertunda. Aristanes segera menelepon asisten pribadinya dan memerintahkan untuk mengumpulkan semua informasi mengenai seorang arsitek bernama Anindira tanpa terkecuali, termasuk semua detail mengenai hubungannya dengan pria bernama Aditya yang sudah menyakitinya. Dia berdiri di depan jendela yang sama di mana malam sebelumnya dia berdiri menatap hujan. Namun kali ini tatapannya penuh dengan tekad yang bulat untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya miliknya. Aristanes berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan Anindira pergi lagi dari hidupnya. Dan siapapun yang berani menyakiti wanita itu akan merasakan pembalasan yang jauh lebih kejam darinya. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini dia adalah pemegang kendali utama yang akan menentukan ke arah mana bidak-bidak catur takdir ini akan melangkah untuk mencapai sebuah kemenangan akhir yang mutlak. Anindira mencoba menjalani harinya di kantor, seolah-olah tidak ada hal besar yang terjadi. Namun konsentrasinya buyar setiap kali dia melihat Aditya yang masih berani muncul dengan wajah tanpa dosa di sana. Aditya bahkan mendekatinya dan berbisik bahwa Anindira tidak akan pernah bisa mendapatkan proyek besar manapun tanpa bantuannya. Sebuah ancaman yang memicu api kemarahan baru di dalam dada arsitek wanita yang tangguh tersebut. Dia menatap tajam ke mata mantan kekasihnya dan mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa bakat dan integritas jauh lebih berharga daripada koneksi kotor yang sedang dibangun oleh Aditya dengan cara yang sangat hina. Ketegangan di kantor meningkat saat sebuah pengumuman resmi dari Wijaya Group muncul di layar televisi lobi, menyatakan bahwa mereka sedang mencari mitra arsitek untuk proyek pembangunan mega resort di Bali. Anindira tahu bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya, dan sekaligus menjauhkan diri dari bayang-bayang Aditya yang terus mencoba mengintimidasi setiap langkah kariernya dengan sangat licik. Tanpa dia ketahui, di kantor pusat Wijaya Group, Aristanes sedang menatap foto profil profesionalnya di layar komputer, dengan senyum dingin yang menandakan bahwa pertemuan mereka berikutnya akan terjadi dalam waktu dekat.
Dunia yang luas ini tiba-tiba terasa sangat sempit bagi Anindira, di mana setiap jalan yang dia pilih sepertinya akan membawanya kembali pada pria misterius yang telah berbagi malam dengannya secara tidak sengaja. Dia merasa ada sebuah kekuatan besar yang sedang menariknya masuk ke dalam pusaran peristiwa yang tidak bisa dia kendalikan lagi dengan logika arsitekturnya, yang biasanya sangat terukur dan rapi. Namun Anindira bukan tipe wanita yang mudah menyerah pada keadaan. Dia akan menghadapi apapun yang ada di depannya dengan kepala tegak, dan hati yang berani meskipun luka hatinya masih terasa sangat basah. Malam pengkhianatan itu memang telah menghancurkan satu bab dalam hidupnya. Namun, secara tidak sadar, hal itu juga telah membuka pintu menuju sebuah narasi baru, yang jauh lebih kompleks dan penuh kejutan. Di tengah kegelapan yang sempat menyelimuti jiwanya, kini muncul secercah cahaya redup yang menuntunnya menuju sebuah takdir yang sudah tertulis sejak belasan tahun yang lalu di bawah pohon beringin tua. Anindira menarik napas panjang dan mulai mengerjakan draft desain pertamanya untuk Wijaya Group. Tidak menyadari bahwa pemilik perusahaan itu adalah alasan mengapa dia dulu selalu percaya pada kekuatan sebuah janji kecil yang tulus. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra yang mewah, menyinari wajah Anindira yang tampak pucat pasi setelah melewati malam yang penuh dengan gejolak emosi yang tak terduga sebelumnya. Dia terbangun dengan detak jantung yang tidak beraturan, merasakan kehadiran sosok pria asing yang masih terlelap dengan tenang di sampingnya di dalam kamar hotel yang sangat megah itu. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, dia segera mengumpulkan pakaiannya yang berserakan di atas karpet beludru yang sangat lembut dengan tangan yang masih sedikit gemetar, karena rasa takut yang tiba-tiba melanda batinnya yang rapuh. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun, Anindira meninggalkan kamar 999 itu dengan membawa beban rasa bersalah yang sangat berat di dalam hatinya yang terluka. Dia menyusuri lorong hotel yang masih sepi dari aktivitas para tamu, merasa seolah-olah setiap dinding sedang menatapnya dengan pandangan penuh penghakiman atas tindakan ceroboh yang telah dia lakukan semalam dalam keadaan putus asa. Saat mencapai lobi bawah, dia tidak berani menoleh kembali ke belakang, melainkan langsung memesan taksi untuk membawanya pulang ke apartemen pribadinya yang sederhana, namun terasa jauh lebih aman di dalam suite mewahnya. Aristanes Wijaya akhirnya membuka kedua matanya dan mendapati bahwa kehangatan yang dia rasakan semalam kini telah menghilang, meninggalkan keheningan yang sangat dingin di seluruh ruangan yang sangat luas itu. Dia meraba sisi tempat tidur yang sudah kosong dan mendapati secari kertas kecil yang berisi pesan singkat dengan tulisan tangan yang sangat rapi, namun mengandung nada permohonan yang begitu tulus, sekaligus sangat menyedihkan. Pria itu bangkit berdiri dengan tatapan mata yang tajam seperti elang, mencoba mencerna setiap kata yang tertulis di sana, sambil mengingat kembali aroma mawar yang sangat familiar di indera penciumannya. Saat dia melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, matanya secara tidak sengaja menangkap sebuah benda kecil berwarna putih yang terjatuh di dekat pintu masuk kamar mandi yang dilapisi oleh marmer hitam yang sangat mengilap. Aristanes membungkuk untuk mengambil benda tersebut dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kartu nama profesional milik seorang arsitek wanita berbakat yang bernama Anindira, dengan gelar pendidikan yang cukup mengesankan. Jantungnya berdegup lebih kencang saat dia menyadari bahwa nama itu adalah nama yang sama dengan gadis kecil yang selama ini selalu menghantui setiap mimpi buruk dan harapan di dalam kehidupannya. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Aristanes segera mengambil ponsel pribadinya dan menghubungi asisten kepercayaannya, Leo, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam mengenai setiap detail kehidupan wanita yang baru saja meninggalkannya itu dengan penuh tanda tanya. Dia memerintahkan Leo untuk mencari tahu segala hal mulai dari latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, hingga masalah pribadi yang mungkin sedang dihadapi oleh Anindira. Dalam beberapa bulan terakhir ini tanpa ada satupun detail yang terlewatkan baginya. Penemuan ini bukan sekadar kebetulan belaka, melainkan sebuah kesempatan emas yang sudah dia nantikan selama belasan tahun untuk membalas jasa baik di masa lalu. Sementara itu,
di apartemennya yang kecil, namun tertata dengan sangat artistik. Anindira mencoba membasuh seluruh sisa-sisa malam yang liar itu dari permukaan kulitnya yang putih bersih menggunakan air pancuran yang dingin menusuk tulang. Dia menangis dalam diam di bawah guyuran air, meratapi pengkhianatan Aditya yang begitu kejam serta kebodohannya sendiri, karena telah menyerahkan kehormatannya kepada seorang pria asing yang tidak dia ketahui namanya secara resmi. Namun, sebagai seorang wanita yang dibesarkan dengan kemandirian yang tinggi, dia segera menyeka air matanya dan berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan kesedihan ini menghancurkan karier cemerlangnya yang baru saja dimulai. Dia mengenakan pakaian kerjanya yang paling formal dan profesional, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan bantuan kosmetik yang cukup tebal, agar rekan kerjanya tidak curiga mengenai apa yang telah terjadi padanya. Anindira melangkah masuk ke dalam kantor biro arsitektur tempatnya bekerja dengan kepala tegak. Meskipun hatinya terasa sangat berat saat melihat kehadiran Aditya yang sedang duduk di meja kerjanya dengan ekspresi tanpa dosa yang menyebalkan. Pria itu menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas nasib karier Anindira karena hubungan gelapnya dengan putri dari pemilik perusahaan konstruksi besar saat ini. Aditya mendekati meja Anindira dengan langkah yang penuh dengan kesombongan, lalu meletakkan sebuah map dokumen yang berisi revisi rencana proyek besar yang selama ini telah dikerjakan oleh Anindira dengan penuh ketelitian dan dedikasi tinggi. Dengan suara yang rendah, namun syarat dengan ancaman yang halus, Aditya mengatakan bahwa mulai sekarang Anindira harus mengikuti setiap arahannya jika ingin tetap memiliki tempat di perusahaan ini, karena posisinya kini kuat. Anindira merasa darahnya mendidih mendengar penghinaan tersebut. Namun dia tetap berusaha tenang dan menjawab dengan kalimat singkat, namun bermakna tajam bahwa bakat sejati tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh intrik kotor. Di tengah perdebatan sengit yang hampir meledak itu, tiba-tiba manajer utama kantor mereka masuk ke ruangan dengan wajah yang tampak sangat pucat sekaligus, sangat bersemangat sambil membawa sebuah surat undangan resmi dari Wijaya Group yang bergengsi. Surat itu menyatakan bahwa Aristanes Wijaya secara pribadi mengundang biro arsitektur mereka untuk mengirimkan perwakilan terbaik guna mempresentasikan proposal desain proyek mega resort yang akan dibangun di kawasan elit Bali pada akhir tahun ini. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat sunyi karena mereka tahu bahwa memenangkan proyek dari Wijaya Group berarti akan menaikkan status perusahaan mereka ke tingkat internasional yang jauh lebih bergengsi. Manajer tersebut kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi internal untuk menentukan siapa yang layak mewakili perusahaan mereka dalam pertemuan tertutup dengan CEO Wijaya Group, yang terkenal sangat perfeksionis dan sangat sulit untuk dipuaskan itu. Aditya segera mengajukan dirinya dengan penuh percaya diri karena merasa memiliki koneksi kuat. Namun manajer itu justru menatap Anindira dan memintanya untuk ikut serta sebagai pesaing utama karena rekam jejak prestasinya mengagumkan. Anindira menerima tantangan itu tanpa ragu sedikit pun, merasa bahwa ini adalah jalan yang diberikan oleh semesta untuk membuktikan bahwa dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan dari pengkhianat. Di sisi lain kota, Aristanes sedang duduk di kursi kebesarannya sambil mempelajari berkas-berkas yang baru saja diletakkan oleh Leo di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni berkualitas sangat tinggi dan mahal itu. Dia membaca tentang pengkhianatan Aditya terhadap Anindira, dan bagaimana wanita itu berjuang sendirian di tengah lingkungan kerja yang sangat toksik, serta penuh dengan persaingan yang tidak sehat demi meraih cita-citanya menjadi arsitek handal. Rahangnya mengeras saat melihat foto Aditya, dan di dalam pikirannya sudah tersusun sebuah rencana besar untuk menghancurkan pria itu secara perlahan-lahan, sambil secara bersamaan mengangkat derajat Anindira ke tempat yang seharusnya. Aristanes memejamkan matanya sejenak dan kembali ke masa 15 tahun yang lalu, saat dia masih menjadi seorang bocah kurus yang selalu menjadi sasaran perundungan oleh anak-anak lain di panti asuhan yang sangat gelap itu. Dia ingat bagaimana Anindira, dengan keberanian yang luar biasa, selalu berdiri di depannya untuk melindunginya dari pukulan dan makian. Bahkan rela berbagi sepotong roti terakhirnya
Saat Aristanes sedang dihukum tidak boleh makan seharian, kenangan akan kebaikan tulus yang tidak pernah dia lupakan itu menjadi bahan bakar utamanya untuk meraih kesuksesan yang luar biasa. Hanya demi bisa melindungi Anindira kembali suatu hari nanti. Anindira menghabiskan waktu berhari-hari di dalam ruang kerjanya yang gelap. Hanya ditemani oleh cahaya lampu meja dan tumpukan kertas gambar yang berserakan di seluruh penjuru ruangan sebagai saksi bisu atas perjuangannya yang sangat gigih. Dia menuangkan seluruh rasa sakit, amarah, dan harapan barunya ke dalam garis-garis desain yang sangat rumit, namun memiliki keindahan estetika yang luar biasa serta sangat modern. Dalam setiap detail arsitektur yang dibuatnya, dia ingin menciptakan sebuah bangunan yang tidak hanya megah secara visual, tetapi juga memiliki jiwa yang mampu memberikan kedamaian bagi siapapun yang berada di dalamnya. Sebagai cerminan keinginan untuk menemukan kedamaian batin. Melihat kemajuan pesat yang dibuat oleh Anindira, Aditya mulai merasa terancam dan berusaha mencari cara kotor untuk merusak file pekerjaan milik wanita itu, agar presentasinya nanti akan berakhir dengan kegagalan yang sangat memalukan di depan publik. Dia menyelinap masuk ke dalam ruangan kerja Anindira saat jam makan siang ketika semua orang sedang berada di luar. Namun dia tidak menyadari bahwa Anindira sudah memasang sistem keamanan enkripsi yang sangat canggih pada perangkat komputernya. Tindakan licik Aditya tersebut justru meninggalkan jejak digital yang jelas, yang nantinya akan menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri saat Anindira memutuskan untuk membongkar seluruh kejahatan pria itu. Tekanan di dalam kantor semakin memuncak saat hari presentasi semakin mendekat. Dan Anindira merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menaruh harapan besar di atas pundaknya yang mungil, namun memiliki kekuatan mental yang sangat luar biasa kuat. Dia seringkali melupakan waktu makan dan istirahat demi mencapai kesempurnaan dalam setiap sudut rancangan bangunannya. Bahkan dia rela melakukan riset mendalam mengenai filosofi bangunan tradisional Bali, agar karyanya memiliki nilai budaya tinggi. Setiap malam, bayangan pria dari hotel itu seringkali muncul di benaknya secara tiba-tiba, memberikan sensasi hangat yang aneh, namun juga memicu rasa cemas yang mendalam mengenai identitas asli pria itu. Aristanes tidak bisa berhenti memikirkan malam itu, di mana dia merasakan kelembutan kulit Anindira yang menyentuh kulitnya secara langsung, dan aroma mawar yang seolah-olah sudah menyatu dengan oksigen di dalam kamar tidurnya yang sangat luas itu. Dia seringkali memutar ulang rekaman kamera pengawas hotel, yang menunjukkan Anindira sedang berjalan di lorong dengan wajah yang tampak sangat hancur, namun tetap memancarkan aura martabat yang sangat kuat dan sangat mempesona hatinya. Dia merasa posesif secara tiba-tiba. Sebuah perasaan yang belum pernah dia alami terhadap wanita manapun sebelumnya. Dan dia bersumpah tidak akan membiarkan pria manapun mendekati Anindira lagi di masa depan. Malam sebelum presentasi di Wijaya Group, Anindira berdiri di depan cermin besar di apartemennya sambil memegang gaun hitam sederhana yang tampak sangat elegan, namun tetap memancarkan otoritas sebagai seorang profesional yang sangat serius di bidangnya. Dia menarik napas panjang berkali-kali untuk menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia siap menghadapi apapun yang akan terjadi di gedung pencakar langit milik keluarga Wijaya yang sangat megah itu besok pagi. Dia tahu bahwa hari esok bukan sekadar tentang memenangkan proyek bisnis, melainkan tentang merebut kembali harga dirinya yang sempat diinjak-injak oleh orang-orang yang hanya mementingkan kekuasaan semata. Keesokan harinya, Anindira tiba di lobi markas besar Wijaya Group yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca kristal murni yang sangat berkilauan di bawah sinar matahari pagi yang cerah dan penuh dengan energi positif itu. Dia dikawal oleh beberapa staf keamanan menuju lantai eksekutif paling atas, di mana para petinggi perusahaan sudah menunggu kedatangannya dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap hasil kerjanya. Jantungnya berdebar sangat kencang saat pintu ruang rapat terbuka. Dan di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati terbaik, dia melihat sosok pria yang sangat dia kenali sebagai sang pemimpin utama. Mata Anindira membelalak lebar saat menyadari bahwa CEO Wijaya Group yang sangat ditakuti di seluruh negeri ini adalah pria yang sama yang telah berbagi tempat tidur dengannya dalam malam yang penuh kesalahan itu.
Aristanes menatapnya dengan pandangan yang tidak terbaca. Namun, ada sedikit binar kemenangan di matanya saat melihat keterkejutan yang terpancar jelas di wajah cantik wanita yang selama ini sangat dia rindukan kehadirannya di sisinya. Ruangan itu mendadak terasa sangat sempit bagi Anindira. Oksigen seolah-olah menghilang secara tiba-tiba. Namun dia harus tetap bersikap profesional demi reputasi kariernya yang saat ini sedang dipertaruhkan di depan orang penting. Aristanes memulai rapat dengan suara yang sangat dalam dan berat. Memberikan sambutan formal yang sangat dingin, seolah-olah mereka berdua tidak pernah memiliki hubungan yang sangat intim. Beberapa hari yang lalu di kamar hotel, dia menantang Anindira untuk mempresentasikan idenya dalam waktu singkat dan meminta penjelasan mendalam mengenai setiap struktur bangunan yang dia rancang agar bisa memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan oleh Wijaya Group yang bergengsi. Anindira yang awalnya sempat goyah segera menemukan kembali kekuatannya. Dia membuka laptopnya dan mulai menjelaskan visi arsitekturnya dengan suara yang sangat stabil, jelas, dan penuh dengan argumen teknis yang sangat cerdas. Setiap kata yang keluar dari mulut Anindira menunjukkan betapa hebatnya pemahaman dia mengenai ruang, cahaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan binaan yang dia ciptakan melalui goresan tangannya yang sangat berbakat dan penuh dedikasi. Para direksi lain di ruangan itu tampak sangat terpukau dengan konsep yang dia tawarkan. Namun, Aristanes tetap memasang wajah datar yang sangat sulit untuk ditebak. Apakah dia menyukai presentasi itu, atau justru sedang mencari celah kegagalan? Di dalam hati kecilnya, Aristanes merasa sangat bangga melihat betapa hebatnya gadis kecil yang dulu melindunginya. Kini telah tumbuh menjadi seorang wanita mandiri yang sangat luar biasa dan sangat layak dicintai. Setelah presentasi selesai, Aristanes meminta semua orang keluar dari ruangan kecuali Anindira dengan alasan ingin mendiskusikan beberapa detail teknis yang sangat rahasia mengenai kontrak kerjasama yang akan mereka jalin nantinya di masa yang akan datang. Anindira berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar, menatap pria di hadapannya yang kini perlahan bangkit dari kursinya, dan berjalan mendekatinya dengan langkah yang sangat penuh dengan dominasi, serta aura kekuasaan yang sangat kuat. Suasana di dalam ruangan tersebut menjadi sangat tegang, di mana masa lalu dan masa depan seolah-olah bertabrakan dalam satu momen yang sangat krusial bagi kelanjutan hubungan mereka berdua yang penuh misteri. Dia tidak tahu apakah dia harus berlari keluar atau tetap berdiri di sana untuk menghadapi kenyataan bahwa rahasia terbesarnya kini berada di tangan pria paling berkuasa yang ternyata adalah bagian dari memori masa kecilnya. Aristanes berhenti tepat di depan Anindira, hingga wanita itu bisa merasakan hembusan napas hangat pria itu yang beraroma mint segar dan kayu cendana yang sangat menenangkan, namun juga sangat mendebarkan jiwanya secara bersamaan. Dengan suara yang sangat rendah namun terdengar sangat intim, Aristanes menyebut nama kecil Anindira, sebuah panggilan yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya di masa lalu, membuat seluruh pertahanan mental Anindira runtuh seketika dalam 1 detik. Anindira mematung di tempatnya berdiri, merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya telah lenyap dan membuatnya melayang dalam kekosongan yang membingungkan. Suara berat Aristanes yang menyebut nama kecilnya bergema di dalam ruangan kedap suara itu, membangkitkan ribuan kenangan masa kecil yang sudah lama dia kubur di bawah tumpukan ambisi kariernya yang gemilang. Dia menatap pria di hadapannya dengan tatapan yang penuh dengan ketidakpercayaan. Mencoba mencari jejak bocah lelaki yang dulu selalu dia lindungi dari gangguan anak-anak lain di panti asuhan yang sangat gelap dan penuh kesedihan itu. Aristanes tidak melepaskan pandangannya dari wajah Anindira yang tampak sangat rapuh namun tetap berusaha mempertahankan martabatnya sebagai seorang profesional yang sangat dihormati di bidangnya. Dia melangkah selangkah lebih maju, memperpendek jarak di antara mereka hingga aroma kayu cendana yang menjadi ciri khasnya menyelimuti seluruh indera penciuman Anindira yang sedang merasa sangat bingung dan tertekan secara emosional. Ada sebuah kelembutan yang sangat tersembunyi di balik tatapan matanya yang biasanya sedingin es kutub utara. Sebuah emosi yang hanya diperuntukkan bagi wanita yang telah menyelamatkan jiwanya dari kehancuran total di masa lalu yang sangat pahit.
Anindira mencoba mengatur napasnya yang mulai tidak beraturan. Berusaha keras untuk mengembalikan topeng profesionalismenya, yang sempat retak karena kejutan yang sangat tiba-tiba dari sang CEO yang sangat berkuasa itu. Dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar tentang bagaimana pria itu bisa mengetahui nama panggilannya yang sangat pribadi dan sudah tidak pernah dia gunakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Aristanes hanya memberikan senyum tipis yang penuh dengan misteri. Sebuah ekspresi yang sangat jarang dia tunjukkan kepada siapapun, terutama kepada mitra bisnis yang baru pertama kali dia temui secara resmi dalam suasana formal. Alih-alih memberikan jawaban yang memuaskan rasa penasaran Anindira, Aristanes justru kembali ke meja kerjanya dan mengambil sebuah map dokumen berwarna hitam yang sangat tebal dan tampak sangat penting. Dia menyatakan bahwa proyek pembangunan resor di Bali ini bukan sekadar bisnis biasa, melainkan sebuah dedikasi pribadi yang memerlukan sentuhan arsitek yang memiliki jiwa dan integritas yang sangat tinggi seperti Anindira. Aristanes menawarkan posisi sebagai arsitek utama dengan wewenang penuh atas seluruh desain dan eksekusi proyek tersebut. Sebuah tawaran yang sangat prestisius, namun juga sangat mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Anindira merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik tawaran yang terlalu sempurna ini, terutama setelah kejadian memalukan di hotel yang terus menghantui pikirannya setiap kali dia memejamkan mata. Dia mempertanyakan alasan Aristanes memilihnya, mengingat ada banyak biro arsitektur lain yang jauh lebih besar dan berpengalaman dibandingkan dengan perusahaan tempatnya bekerja saat ini, yang skalanya masih menengah. Namun Aristanes menjawab dengan tegas bahwa dia tidak mencari perusahaan besar, melainkan mencari bakat yang tulus dan visi yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Di luar ruangan rapat, Aditya berdiri dengan kegelisahan yang sangat luar biasa, mencoba menguping pembicaraan yang sedang berlangsung di dalam ruangan yang sangat kedap suara tersebut dengan hati berdebar. Dia merasa posisinya sedang terancam karena Anindira dibiarkan berdua saja dengan sang CEO legendaris. Sebuah perlakuan istimewa yang belum pernah diberikan kepada konsultan manapun sebelumnya dalam sejarah Wijaya Group. Aditya mulai menyusun rencana lain untuk menjatuhkan reputasi Anindira, seandainya wanita itu berhasil memenangkan kontrak tersebut. Karena dia tidak rela melihat mantan kekasihnya meraih kesuksesan yang jauh melampaui ambisi pribadinya yang sangat egois. Aristanes yang memiliki intuisi sangat tajam bisa merasakan kehadiran energi negatif di luar pintu ruangannya. Namun dia lebih memilih untuk fokus pada wanita luar biasa yang sedang berdiri di hadapannya. Dia memberikan sebuah pena berlapis emas kepada Anindira, mengisyaratkan agar wanita itu segera menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama yang akan mengubah garis takdir hidupnya menjadi lebih baik dan sangat terhormat. Anindira ragu sejenak. Namun dia menyadari bahwa menolak kesempatan ini berarti menyerah pada intimidasi Aditya dan membiarkan mimpinya terkubur selamanya karena rasa takut yang seharusnya tidak perlu dia miliki. Setelah Anindira menandatangani dokumen tersebut, Aristanes secara tiba-tiba menggenggam tangannya dengan lembut namun penuh dengan kekuatan yang memberikan rasa aman yang sudah lama tidak dia rasakan dari pria manapun. Kontak fisik itu mengirimkan getaran elektrik yang sangat kuat ke seluruh tubuh Anindira, mengingatkannya kembali pada malam yang penuh gairah di kamar hotel yang seharusnya dia lupakan selamanya. Aristanes berbisik pelan bahwa dia akan selalu melindungi Anindira. Sebuah janji yang terdengar sangat tulus, namun juga sangat membingungkan bagi Anindira yang masih belum menyadari sepenuhnya siapa sosok pria ini sebenarnya. Anindira keluar dari ruangan rapat dengan perasaan yang sangat campur aduk, di mana rasa bangga karena mendapatkan proyek besar bertabrakan dengan rasa cemas mengenai hubungannya dengan Aristanes yang semakin kompleks. Aditya segera menghampirinya dengan senyum sinis yang dipaksakan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua di dalam ruangan tertutup yang sangat rahasia dan penuh misteri tersebut. Anindira hanya menatap Aditya dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan kemandirian, lalu melangkah pergi tanpa memberikan satu patah kata pun penjelasan yang diinginkan oleh pria yang telah mengkhianatinya itu.
Kesuksesan Anindira mendapatkan kontrak dari Wijaya Group segera menjadi buah bibir di seluruh kantor. Menciptakan gelombang kekaguman sekaligus kecemburuan di antara rekan-rekan kerjanya yang selama ini meremehkan kemampuan desain arsitekturnya. Namun Anindira tidak memedulikan semua itu. Dia segera kembali ke meja kerjanya dan mulai menyusun strategi pengerjaan proyek yang sangat masif dan penuh dengan tantangan teknis yang sangat rumit. Dia tahu bahwa mata Aristanes akan selalu mengawasinya dari kejauhan. Dan dia tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pria yang entah bagaimana terasa sangat dekat dengan jiwanya. Malam harinya, Anindira menerima sebuah kiriman bunga mawar putih yang sangat besar di apartemennya tanpa ada kartu pengirim yang menyertainya. Namun dia bisa merasakan bahwa itu adalah kiriman dari Aristanes. Aroma mawar itu memenuhi seluruh ruangan, membangkitkan kembali memori tentang masa kecil, di mana dia seringkali menanam bunga, mawar liar di halaman belakang panti asuhan bersama seorang teman lelaki. Ingatan itu membuatnya mulai merenungkan kemungkinan bahwa Aristanes adalah Aris yang selama ini dia cari. Namun logika profesionalnya menolak ide tersebut karena perbedaan status sosial yang sangat jauh bak langit dan bumi. Keesokan harinya, Aristanes mengundang Anindira untuk makan malam pribadi guna membahas detail filosofis dari desain resor Bali agar selaras dengan nilai-nilai spiritual yang ingin dia bangun di sana. Anindira sempat ingin menolak karena merasa pertemuan ini terlalu bersifat pribadi. Namun dia menyadari bahwa sebagai arsitek utama, dia harus memahami setiap keinginan kliennya secara mendalam tanpa ada sedikit pun miskomunikasi. Dia datang ke sebuah restoran tradisional yang sangat eksklusif. Tempat di mana Aristanes sudah menunggunya dengan penampilan yang lebih santai, namun tetap memancarkan aura kekuasaan yang sangat dominan dan sangat menarik perhatian. Dalam suasana makan malam yang tenang itu, Aristanes mulai menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang penuh dengan perjuangan keras dan bagaimana dia harus bertahan hidup di tengah kerasnya dunia bisnis. Dia tidak secara langsung mengakui identitasnya sebagai anak panti asuhan. Namun, setiap detail cerita yang dia sampaikan memiliki kemiripan yang sangat mencolok dengan kisah hidup bocah bernama Aris. Anindira mendengarkan dengan penuh perhatian. Merasa hatinya perlahan-lahan mulai terbuka kembali untuk mempercayai seseorang. Setelah rasa sakit yang luar biasa yang diberikan oleh pengkhianatan Aditya yang sangat tidak berperasaan, Aristanes juga mengungkapkan bahwa dia selalu mengagumi karya-karya Anindira yang sering muncul di majalah arsitektur ternama. Dan dia telah lama merencanakan momen pertemuan ini dengan sangat matang dan penuh perhitungan. Dia ingin memastikan bahwa Anindira mendapatkan platform yang layak untuk menunjukkan kejeniusannya tanpa harus terhambat oleh politik kantor yang kotor atau sabotase dari orang-orang yang merasa iri dengan bakatnya. Anindira merasa sangat tersentuh dengan perhatian yang begitu besar dari pria yang baru dia kenal. Meskipun ada rasa takut yang masih tersisa di sudut hatinya tentang niat tersembunyi Aristanes. Tiba-tiba, suasana makan malam yang romantis itu terganggu oleh kehadiran Aditya yang entah bagaimana bisa mengetahui lokasi pertemuan rahasia mereka dan datang dengan wajah yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Aditya menuduh Anindira menggunakan cara-cara yang tidak terhormat untuk mendapatkan kontrak Wijaya Group. Bahkan dia berani menghina Aristanes dengan kata-kata yang sangat tidak pantas di depan umum. Aristanes bangkit berdiri dengan tenang, namun memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Membuat nyali Aditya ciut, seketika hanya dengan satu tatapan tajam yang sangat mematikan dari sang CEO yang sangat berpengaruh itu. Aristanes memanggil petugas keamanan restoran untuk segera mengusir Aditya keluar. Menyatakan bahwa pria itu tidak memiliki hak untuk mengganggu privasi tamu-tamu penting Wijaya Group dalam keadaan apapun yang tidak profesional. Sebelum pergi, Aditya sempat meneriakkan ancaman bahwa dia akan menghancurkan karier Anindira dengan menyebarkan foto-foto kebersamaan mereka di hotel. Sebuah ancaman yang membuat wajah Anindira menjadi sangat pucat pasi seketika. Namun Aristanes tetap tenang dan memegang tangan Anindira dengan erat. Meyakinkannya bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh atau menyakiti wanita itu selama dia masih hidup di dunia ini.
Kejadian itu membuat hubungan antara Anindira dan Aristanes menjadi semakin dalam, di mana mereka kini bukan lagi sekadar rekan bisnis, melainkan dua jiwa yang sedang berusaha saling melindungi satu sama lain. Anindira mulai menyadari bahwa Aristanes adalah sosok pelindung yang dia butuhkan. Bukan karena dia lemah, melainkan karena dia layak mendapatkan seseorang yang menghargai keberanian dan integritas moral yang dia miliki. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan berbicara tentang banyak hal. Mulai dari seni hingga mimpi-mimpi besar yang ingin mereka capai di masa depan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Di tempat lain, Aditya yang penuh dengan dendam mulai menghubungi beberapa jurnalis gosip untuk merencanakan skandal besar yang akan menjatuhkan nama baik Anindira dan juga merusak citra bersih Wijaya Group. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa memiliki Anindira, maka tidak boleh ada pria lain yang memilikinya. Apalagi pria sekuat Aristanes yang telah mempermalukannya dengan sangat kejam di depan umum tadi. Aditya tidak menyadari bahwa Aristanes sudah memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat yang memantau setiap gerak-geriknya. Dan setiap rencana jahat yang dia susun hanya akan mempercepat kehancuran kariernya sendiri secara total. Keesokan paginya, berita mengenai kerjasama antara arsitek muda berbakat Anindira dan Wijaya Group menghiasi halaman depan berbagai media bisnis terkemuka, memberikan tekanan positif sekaligus tanggung jawab yang sangat besar. Anindira merasa terpacu untuk memberikan yang terbaik. Dia menghabiskan seluruh waktunya di studio desain untuk menyempurnakan setiap sketsa bangunan yang akan menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia arsitektur modern Indonesia. Dia tidak membiarkan ancaman Aditya memengaruhi kreativitasnya. Karena dia tahu bahwa dia memiliki dukungan penuh dari seorang pria, yang ternyata adalah bagian paling berharga dari masa lalunya yang pernah hilang. Aristanes terus mengawasi perkembangan proyek dari kantor pusatnya. Sesekali mengirimkan pesan singkat yang penuh dukungan kepada Anindira untuk memastikan bahwa wanita itu tetap bersemangat dan menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Dia sedang menunggu momen yang tepat untuk secara resmi mengungkapkan identitas aslinya sebagai Aris. Namun dia ingin Anindira mencintainya sebagai Aristanes yang sekarang, bukan hanya karena hutang budi masa lalu. Hubungan mereka yang diawali oleh kesalahan kamar kini telah tumbuh menjadi sebuah ikatan emosional yang sangat kuat dan penuh dengan harapan baru yang memberikan warna berbeda dalam hidup mereka yang sunyi. Dalam setiap goresan pensil di atas kertas gambar, Anindira seolah-olah sedang menuliskan kembali kisah hidupnya yang sempat hancur dan kini sedang disusun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Dia belajar bahwa pengkhianatan adalah cara semesta untuk menyingkirkan orang-orang yang salah dari hidupnya agar tersedia ruang bagi orang yang benar-benar peduli dan mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Proyek Resor Bali itu menjadi simbol dari kebangkitan dirinya. Sebuah bangunan megah yang berdiri tegak melawan badai. Sama seperti hatinya yang kini sedang belajar untuk kembali percaya pada kekuatan sebuah cinta yang sejati. Namun, di balik ketenangan yang mulai menyelimuti hidup Anindira, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang melalui skema licik yang telah disiapkan oleh Aditya bersama dengan beberapa pihak lawan bisnis Aristanes. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti palsu untuk menuduh adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam pemilihan Anindira sebagai arsitek utama proyek besar Wijaya Group, guna menjatuhkan nilai saham perusahaan tersebut. Anindira belum menyadari bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan dia harus menyiapkan seluruh kekuatan mentalnya untuk menghadapi fitnah kejam yang akan segera menyerang integritas profesional yang selama ini dia jaga. Matahari terbenam di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, menyisakan semburat warna jingga yang memantul pada jendela kaca studio kerja Anindira yang masih dipenuhi dengan gulungan kertas draft. Wanita itu memijat keningnya yang berdenyut. Merasa kelelahan setelah seharian penuh bergelut dengan detail teknis pondasi Resor Bali yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu minggu depan yang sangat ketat. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang ritmis memecah keheningan ruangan. Dan sosok Aristanes muncul dengan membawa 2 cangkir kopi panas yang aromanya langsung memenuhi seisi ruangan dengan kehangatan yang sangat menenangkan jiwa yang letih.
Aristanes meletakkan kopi itu di atas meja gambar yang berantakan. Lalu tanpa sadar dia merapikan tumpukan penggaris dan pensil Anindira dengan urutan tertentu yang sangat spesifik dan sangat akrab bagi ingatan masa kecil Anindira. Kebiasaan menyusun benda, berdasarkan gradasi warna dan ukuran adalah ciri khas bocah bernama Aris yang dulu selalu merasa cemas jika melihat keadaan yang tidak teratur di panti asuhan tempat mereka tinggal. Anindira tertegun melihat gerakan tangan pria itu. Merasa ada sebuah dejavu yang sangat kuat yang menariknya kembali ke masa lalu, di mana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Mereka kemudian duduk berdekatan, membahas revisi desain balkon yang menghadap ke laut. Namun, pikiran Anindira terus melayang pada sosok bocah kecil yang pernah dia lindungi dari hujan deras di bawah pohon beringin. Aristanes menyadari kegelisahan di mata Anindira. Dia kemudian menceritakan sebuah filosofi tentang membangun sesuatu dari kehancuran. Sebuah analogi yang sangat dalam tentang bagaimana manusia harus bangkit dari rasa sakit masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Suaranya yang rendah dan penuh wibawa memberikan rasa aman yang belum pernah Anindira dapatkan dari siapapun sebelumnya. Termasuk dari Aditya yang hanya peduli pada kesuksesan material semata. Sementara itu di sebuah gedung kantor yang kusam, Aditya sedang bertemu dengan seorang fotografer amatir yang berhasil menangkap bayangan samar Anindira saat memasuki kamar hotel Aristanes pada malam badai yang menentukan itu. Dengan senyum penuh kelicikan, Aditya menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai imbalan atas file-file digital yang dia anggap sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan reputasi Anindira dan mengguncang stabilitas kepemimpinan Aristanes di Wijaya Group. Dia merasa bahwa harga diri Anindira yang tinggi akan hancur seketika saat foto-foto tersebut tersebar ke publik. Memaksa wanita itu untuk berlutut memohon ampunan kepadanya di tengah kehinaan yang sangat luar biasa menyakitkan. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Wijaya Group mendadak menjadi sangat tegang ketika beberapa surel anonim yang berisi foto-foto tersebut mulai tersebar ke jajaran Dewan Komisaris dan Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan. Berita tentang skandal antara CEO dan arsitek utama mereka mulai menyebar seperti api yang ditiup angin kencang di musim kemarau, menciptakan desas-desus yang tidak sedap di kalangan karyawan. Anindira yang baru saja tiba di lobi merasa tatapan mata orang-orang di sekitarnya berubah menjadi penuh bisikan dan pandangan meremehkan yang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berjalan di tengah medan perang yang penuh jebakan. Meskipun jantungnya berdegup kencang karena rasa malu dan amarah, Anindira tetap melangkah dengan kepala tegak menuju ruang kerjanya. Menolak untuk menunjukkan kelemahan di depan orang-orang yang sedang menunggu kejatuhannya dengan penuh rasa senang. Dia segera dipanggil oleh Departemen Kepatuhan Perusahaan untuk memberikan klarifikasi mengenai hubungan pribadinya dengan Aristanes. Sebuah situasi yang sangat memojokkan bagi seorang profesional wanita yang selama ini membangun reputasinya dengan kerja keras dan kejujuran. Anindira menyadari bahwa ini adalah serangan terencana dari Aditya. Namun dia bersumpah tidak akan membiarkan pria pengecut itu menang dan merusak masa depan yang sedang dia bangun. Di ruang kerjanya yang luas, Aristanes menatap layar komputer dengan ekspresi dingin yang sangat menakutkan bagi siapapun yang berani masuk ke dalam ruangannya saat ini untuk memberikan laporan perkembangan skandal tersebut. Dia tidak tampak panik atau terkejut, melainkan sedang menyusun langkah strategis untuk membalikan serangan balik yang akan menghancurkan Aditya secara permanen, tanpa menyisakan sedikit pun ruang bagi pria itu untuk bisa bangkit kembali. Aristanes memerintahkan tim legal dan tim teknologi informasi miliknya untuk segera melacak sumber pengiriman surel tersebut, serta mengumpulkan bukti sabotase yang dilakukan oleh Aditya terhadap data pekerjaan Anindira dalam beberapa minggu terakhir ini. Anindira akhirnya masuk ke ruangan Aristanes dengan mata yang berkaca-kaca karena merasa martabatnya telah dinodai oleh fitnah kejam yang sangat tidak berdasar ini, meskipun malam itu memang benar-benar terjadi karena sebuah kesalahan fatal. Dia menawarkan untuk mengundurkan diri dari proyek resor Bali demi menjaga nama baik Wijaya Group. Namun, Aristanes segera berdiri dan memegang bahu wanita itu dengan tatapan mata yang sangat tajam namun penuh cinta. Dia mengatakan bahwa melarikan diri bukanlah solusi dari masalah ini.
Dan dia berjanji bahwa mereka akan menghadapi badai ini bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh tipu daya manusia kotor. Untuk menenangkan hati Anindira yang sedang guncang, Aristanes akhirnya menunjukkan sebuah benda kecil yang selama ini dia simpan di dalam laci meja kerjanya yang paling rahasia dan sangat jarang dibuka. Benda itu adalah sebuah gelang dari jalinan benang warna-warni yang sudah pudar warnanya. Gelang yang dulu dibuatkan oleh Anindira untuk bocah bernama Aris sebagai simbol janji bahwa mereka akan selalu menjadi pelindung satu sama lain. Melihat benda itu, tangis Anindira pecah seketika karena dia menyadari bahwa pria yang sekarang sangat berkuasa ini benar-benar bocah kecil yang pernah dia sayangi dengan tulus di masa kecilnya yang penuh dengan keterbatasan materi. Kesadaran akan identitas asli Aristanes memberikan kekuatan baru bagi Anindira untuk berjuang melawan fitnah yang sedang menerpanya. Karena kini dia tahu bahwa dia tidak sedang berjuang sendirian di tengah dunia yang kejam. Dia menghapus air matanya dan menatap Aristanes dengan penuh keberanian. Menyatakan bahwa dia siap untuk menghadapi dewan direksi dan membuktikan bahwa kemampuan arsitekturnya jauh lebih nyata daripada skandal murahan yang diciptakan oleh Aditya. Mereka berdua kemudian merancang sebuah konferensi pers yang tidak hanya akan membersihkan nama mereka, tetapi juga akan mengungkap kebusukan moral yang dilakukan oleh Aditya dan jaringan korupsinya, yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapi dan licik. Aditya yang mengira bahwa rencananya telah berhasil mulai merayakan kemenangannya dengan meminum sampanye mahal di apartemennya. Tidak menyadari bahwa tim intelijen Aristanes telah berhasil meretas semua percakapan rahasianya dengan para jurnalis gadungan tersebut. Dia merasa sangat puas melihat berita tentang Anindira yang sedang terpojok. Membayangkan bagaimana wanita itu akan datang memohon kepadanya untuk menghentikan penyebaran foto-foto lainnya yang masih dia simpan sebagai cadangan ancaman. Namun, kesombongan Aditya membuatnya buta akan fakta bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki sumber daya tak terbatas dan kecerdasan strategis yang jauh melampaui kemampuan berpikirnya yang sangat sempit dan dangkal. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di studio desain bukan untuk membahas skandal, melainkan untuk memastikan bahwa presentasi teknis Resor Bali akan menjadi mahakarya yang tidak bisa dibantah keunggulannya oleh siapapun di industri ini. Aristanes memberikan masukan-masukan strategis tentang efisiensi energi, sementara Anindira memberikan sentuhan estetika yang sangat memukau, menciptakan sebuah kolaborasi yang sangat harmonis dan penuh dengan sinergi antara logika bisnis dan kreativitas seni. Di tengah tekanan yang sangat berat, hubungan mereka justru semakin solid, di mana setiap tantangan yang datang hanya berfungsi sebagai perekat yang membuat ikatan batin mereka menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Keesokan harinya, pertemuan dengan Dewan Direksi berlangsung dalam suasana yang sangat dingin dan penuh dengan ketegangan, karena banyak pihak yang menuntut penjelasan segera mengenai integritas kepemimpinan di dalam lingkungan Wijaya Group. Aristanes membiarkan Anindira yang berbicara terlebih dahulu, memberikan ruang bagi wanita itu untuk menunjukkan otoritasnya sebagai seorang profesional yang tidak bisa diintimidasi oleh isu-isu personal yang tidak memiliki kaitan dengan kompetensi kerja. Anindira memaparkan perkembangan proyek dengan sangat mendetail, menunjukkan kemajuan yang luar biasa yang dicapai dalam waktu singkat, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa pemilihannya sebagai arsitek utama didasarkan murni pada kapabilitas dan visi yang luar biasa jenius. Setelah Anindira selesai berbicara, Aristanes mengambil alih pembicaraan dengan memutarkan rekaman video rahasia yang menunjukkan momen saat Aditya bertemu dengan sang fotografer dan melakukan transaksi ilegal untuk menyebarkan fitnah tersebut. Seluruh anggota Dewan Direksi terperangah melihat bukti yang sangat nyata tentang adanya upaya sabotase dari pihak luar yang ingin merusak reputasi perusahaan demi kepentingan pribadi yang sangat rendah dan hina. Aristanes kemudian menyatakan bahwa dia akan mengambil jalur hukum secara tegas dan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi siapapun yang mencoba bermain kotor di dalam ekosistem bisnis yang dia pimpin dengan sangat disiplin. Babak baru dalam pertempuran ini mulai memihak kepada mereka.
Namun Anindira menyadari bahwa perjalanan menuju keadilan yang sesungguhnya masih sangat panjang dan penuh dengan liku-liku yang tidak terduga dalam dunia bisnis yang keras. Dia merasa bersyukur karena takdir membawanya kembali kepada Aris. Sosok yang kini telah tumbuh menjadi pelindung yang sangat kuat dan bijaksana. Namun tetap memiliki hati yang lembut seperti dahulu kala. Di bawah cahaya lampu kota yang berkelap-kelip, mereka berdua berdiri di balkon gedung, menatap masa depan dengan keyakinan baru bahwa kebenaran dan cinta sejati akan selalu menemukan jalan untuk menang melawan segala bentuk kegelapan. Konflik ini bukan hanya tentang memenangkan sebuah proyek atau membersihkan nama baik, melainkan tentang bagaimana dua jiwa yang terluka saling menyembuhkan dan menguatkan satu sama lain untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Anindira merasa bahwa setiap rintangan yang dia hadapi adalah ujian untuk mematangkan mentalnya sebagai seorang pemimpin wanita di masa depan yang disegani oleh kawan maupun lawan di industri arsitektur. Dengan Aristanes di sisinya, dia tidak lagi merasa takut akan bayang-bayang masa lalu. Karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki satu sama lain untuk saling melengkapi dalam setiap langkah perjuangan hidup yang penuh makna ini. Anindira merenungkan betapa hidupnya telah berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Dari seorang wanita yang dikhianati menjadi pusat dari sebuah pusaran kekuasaan yang sangat masif di ibu kota. Dia teringat kembali pada masa-masa sulit di panti asuhan. Ketika satu-satunya harapan mereka hanyalah bisa makan kenyang dan tidur tanpa rasa takut akan hari esok yang tidak pasti dan suram. Kini, dia memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang besar. Bukan hanya gedung-gedung indah, tetapi juga sebuah warisan kejujuran dan keberanian bagi generasi mendatang yang mungkin sedang mengalami kesulitan yang sama seperti yang dia rasakan dulu di masa kecilnya. Di sisi lain, Aditya mulai merasakan kecemasan yang mendalam ketika menyadari bahwa tak satu pun dari rekan-rekan medianya yang berani mempublikasikan berita tersebut lebih lanjut setelah mendapatkan peringatan keras dari tim hukum Wijaya Group. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Aristanes dan keteguhan hati Anindira yang ternyata jauh lebih sulit untuk dihancurkan daripada yang dia bayangkan sebelumnya saat menyusun rencana jahat ini. Dengan rasa putus asa yang semakin memuncak, Aditya mencoba mencari aliansi baru dari musuh-musuh bisnis Aristanes lainnya. Tanpa menyadari bahwa langkah ini justru akan membawanya masuk ke dalam lubang kehancuran yang jauh lebih dalam dan sangat mematikan baginya. Aristanes menatap foto Anindira yang ada di meja kerjanya. Berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan menebus semua tahun-tahun kesedihan yang telah dilalui oleh wanita itu, selama mereka terpisah oleh jarak dan nasib. Dia merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki sekarang tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak bisa memberikan kebahagiaan dan perlindungan yang layak bagi satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus. Tanpa syarat apapun, setiap langkah yang dia ambil dalam perang bisnis ini selalu diperhitungkan untuk memastikan bahwa Anindira tetap aman dan bisa terus berkarya di bawah naungan kasih sayangnya yang sangat dalam dan tak tergoyahkan. Hubungan mereka berdua perlahan mulai melampaui batas-batas profesional, di mana setiap diskusi tentang desain bangunan seringkali diselingi dengan tawa kecil dan berbagi cerita tentang hal-hal sepele yang membuat mereka merasa seperti manusia biasa lagi. Anindira mulai merasa nyaman untuk bersandar pada bahu Aristanes saat dia merasa lelah. Sebuah gestur kepercayaan yang sangat besar bagi wanita yang pernah mengalami pengkhianatan yang sangat menyakitkan dalam hubungan asmara sebelumnya. Aristanes menyambut kepercayaan itu dengan sepenuh hati. Menjadi pilar kekuatan yang selalu siap sedia menopang Anindira kapanpun wanita itu membutuhkannya dalam kondisi tersulit, sekalipun yang mungkin akan mereka hadapi bersama nantinya. Hujan kembali turun membasahi kaca jendela kantor, menciptakan suasana melankolis yang membawa kembali kenangan tentang malam pertama. Mereka bertemu kembali dalam keadaan yang sangat tidak terduga dan penuh dengan kesalahpahaman. Namun kali ini, rasa takut dan cemas telah berganti dengan rasa tenang dan penuh harapan akan masa depan yang lebih cerah bersama seseorang yang benar-benar mengenal jiwa masing-masing dengan sangat baik. Mereka berdua tahu bahwa tantangan di depan masih sangat banyak. Namun dengan fondasi hubungan yang dibangun di atas kejujuran dan masa lalu yang kuat,
Tidak ada badai yang akan mampu meruntuhkan istana cinta yang sedang mereka bangun. Anindira mempersiapkan diri untuk kunjungan lapangan pertama ke Bali, di mana dia akan melihat secara langsung lokasi yang akan dia ubah menjadi sebuah mahakarya, arsitektur kelas dunia yang sangat prestisius bagi negaranya. Aristanes bersikeras untuk menemaninya, bukan hanya karena urusan bisnis, tetapi karena dia ingin memastikan bahwa Anindira mendapatkan perlakuan terbaik dan perlindungan maksimal selama berada jauh dari pengawasan langsung di kantor pusat Jakarta. Mereka mulai mengatur semua keperluan perjalanan tersebut dengan sangat teliti, memastikan bahwa tidak akan ada celah bagi musuh-musuh mereka untuk melakukan sabotase fisik atau gangguan lainnya. Selama kegiatan penting tersebut berlangsung di luar kota nanti, malam itu ditutup dengan sebuah janji bisu di antara dua pasang mata yang saling menatap penuh arti. Sebuah janji untuk tidak pernah lagi membiarkan satu sama lain berjuang sendirian melawan kejamnya dunia ini. Anindira merasa bahwa dia telah menemukan kembali separuh jiwanya yang hilang. Dan meskipun luka dari Aditya masih meninggalkan bekas, namun kehadiran Aristanes perlahan-lahan mulai menyembuhkan segalanya dengan kasih sayang yang tulus. Mereka berdiri di ambang kemenangan atas fitnah pertama. Namun mereka tetap waspada karena tahu bahwa musuh yang terluka biasanya akan menyerang kembali dengan cara yang jauh lebih nekat dan sangat berbahaya di kemudian hari nanti. Aditya merasa sangat terpojok setelah kegagalan rencana pertamanya untuk menghancurkan reputasi Anindira melalui penyebaran foto hotel yang ternyata justru menjadi bumerang baginya. Dengan rasa amarah yang meluap-luap, dia memutuskan untuk menjalin kerja sama rahasia dengan saingan bisnis Aristanes yang paling licik, yaitu Gunawan dari perusahaan properti saingan yang terkenal kotor. Mereka berdua menyusun rencana untuk melakukan sabotase besar-besaran terhadap pengadaan material bangunan untuk proyek resor Bali agar terjadi kegagalan struktur yang fatal di masa depan. Aditya tidak peduli lagi dengan keselamatan orang lain, asalkan dia bisa melihat Anindira jatuh dan Aristanes mengalami kerugian finansial yang sangat besar sekali. Di sisi lain, Anindira sedang bersiap untuk berangkat ke lokasi proyek di Bali dengan membawa semua draft final arsitektur yang telah dia sempurnakan dengan penuh dedikasi. Dia merasa sangat antusias sekaligus tegang, karena ini adalah kunjungan lapangan pertamanya sebagai pemimpin proyek di bawah naungan perusahaan sebesar Wijaya Group yang sangat bergengsi tersebut. Aristanes memastikan bahwa semua aspek keamanan selama perjalanan telah diatur dengan sangat ketat untuk menghindari adanya upaya sabotase fisik dari pihak-pihak yang membenci kesuksesan mereka berdua saat ini. Meskipun hatinya masih merasa sedikit cemas, namun kehadiran Aristanes di sampingnya memberikan kekuatan mental yang sangat luar biasa bagi dirinya. Setibanya di lokasi pembangunan yang menghadap langsung ke hamparan Samudra Hindia yang biru nan luas, Anindira segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap stok material yang baru saja tiba. Matanya yang tajam sebagai seorang arsitek berpengalaman segera menyadari adanya ketidaksesuaian kualitas antara spesifikasi yang dia pesan dengan beton yang disediakan oleh vendor baru tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan karena vendor ini secara tiba-tiba ditunjuk oleh asisten keuangan cabang tanpa persetujuan langsung dari kantor pusat di Jakarta yang biasanya sangat disiplin. Anindira segera meminta stafnya untuk menghentikan seluruh proses pengecoran pondasi, sementara sampai hasil pengujian laboratorium independen keluar dengan hasil yang benar-benar akurat. Aristanes yang mendampingi Anindira merasa sangat bangga melihat ketegasan dan ketelitian wanita itu dalam menjaga kualitas kerja, meskipun berada di bawah tekanan waktu yang sangat singkat. Dia segera menghubungi tim audit internal untuk melakukan investigasi mendalam terhadap aliran dana dan proses penunjukan vendor yang terkesan sangat terburu-buru dan penuh dengan kejanggalan administratif tersebut di sana. Aristanes menyadari bahwa musuhnya telah mencoba menyusup ke dalam sistem operasional proyek melalui orang dalam yang telah disuap oleh pihak Aditya dan Gunawan secara sembunyi-sembunyi selama beberapa minggu terakhir ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusak visi besar yang sedang dia bangun bersama wanita yang sangat dia cintai sejak masa kecilnya dulu. Aditya mulai panik saat mendengar bahwa Anindira berhasil mendeteksi material berkualitas rendah tersebut sebelum digunakan untuk membangun struktur utama gedung yang sangat krusial bagi keamanan bangunan tersebut.
Dia mencoba menghubungi Gunawan untuk mencari cara lain agar bisa mengalihkan perhatian tim audit Wijaya Group dari jejak suap yang telah mereka berikan kepada manajer lapangan. Gunawan yang lebih licik menyarankan agar mereka menggunakan media massa untuk menyebarkan berita palsu tentang adanya masalah lingkungan dan konflik lahan di lokasi proyek resor Bali milik Aristanes. Mereka ingin menciptakan opini publik yang negatif, agar para investor merasa khawatir dan menarik kembali modal mereka dari proyek raksasa yang sangat ambisius tersebut dalam waktu dekat. Anindira tidak tinggal diam melihat upaya serangan baru dari media massa yang mulai mempertanyakan integritas proyeknya melalui berbagai artikel daring yang sumbernya sangat tidak jelas kebenarannya. Dia bekerja sama dengan tim hubungan masyarakat Wijaya Group untuk menyiapkan bukti-bukti nyata berupa dokumen perizinan lingkungan yang lengkap serta sertifikat keaslian material yang telah dia tolak sebelumnya tersebut. Anindira ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah seorang profesional yang sangat mengutamakan keselamatan publik di atas kepentingan materi atau keuntungan pribadi yang seringkali membutakan mata manusia. Keberaniannya dalam menghadapi badai fitnah ini justru membuat citranya semakin bersinar sebagai seorang pemimpin wanita yang tangguh dan memiliki integritas moral yang sangat tinggi sekali. Di tengah kesibukan menghadapi masalah proyek, Aristanes membawa Anindira ke sebuah tebing yang sunyi untuk menikmati matahari terbenam, sambil berbincang mengenai masa depan mereka setelah badai ini berakhir. Dia mengungkapkan bahwa kekuasaan yang dia miliki sekarang hanyalah sebuah alat untuk memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan bagi orang-orang yang selama ini tertindas oleh sistem yang korup dan tidak adil. Aristanes memegang tangan Anindira dengan erat, menyatakan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi kemenangan bagi semua anak panti asuhan yang pernah bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Anindira merasa sangat terharu mendengar pengakuan tulus tersebut, menyadari bahwa hatinya telah benar-benar menemukan pelabuhan yang sangat tepat dan sangat aman selamanya. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sekejap, karena Aditya muncul secara tiba-tiba di hotel tempat mereka menginap dengan membawa sebuah rekaman suara yang dia klaim sebagai bukti konspirasi antara mereka berdua. Aditya mengancam akan merilis rekaman tersebut ke pihak berwajib jika Anindira tidak segera mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh hak desain proyek resor kepada perusahaan milik Gunawan sebagai kompensasi kerugian mereka. Anindira menatap Aditya dengan pandangan penuh rasa jijik. Merasa heran bagaimana pria yang pernah dia cintai bisa berubah menjadi sosok yang begitu rendah dan penuh dengan kebencian tak berdasar. Dia menolak mentah-mentah tawaran tersebut, menyatakan bahwa dia lebih baik hancur bersama kebenaran daripada harus hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh seorang pengkhianat pengecut. Aristanes yang berada di balik pintu segera keluar dan menunjukkan bahwa dia telah merekam seluruh percakapan ancaman dan upaya pemerasan yang baru saja dilakukan oleh Aditya di depan matanya sendiri. Dia menyatakan bahwa rekaman ini akan menjadi bukti tambahan yang sangat kuat untuk menjebloskan Aditya ke dalam penjara atas tuduhan pemerasan dan percobaan sabotase proyek strategis nasional. Wajah Aditya seketika berubah menjadi sangat pucat pasi karena dia tidak menyangka bahwa dia akan masuk ke dalam jebakan yang dia buat sendiri karena kecerobohannya dalam bertindak secara emosional. Aristanes tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Aditya untuk melarikan diri. Karena tim keamanan sudah mengepung seluruh area hotel untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan malam ini juga. Setelah penangkapan Aditya, Anindira merasa sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun dia tahu bahwa Gunawan masih berkeliaran dan bisa menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya di masa depan nanti. Mereka berdua segera menyusun rencana untuk menjatuhkan Gunawan melalui pengungkapan skema pencucian uang yang melibatkan banyak proyek properti bermasalah di seluruh penjuru negeri yang selama ini ditutupi dengan sangat rapi sekali. Anindira menggunakan kemampuannya dalam menganalisis draft bangunan untuk menemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dilaporkan Gunawan dengan realitas fisik bangunan yang berdiri di lapangan sebagai bukti adanya penggelapan dana. Sangat masif sekali. Investigasi ini memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa. Namun Anindira merasa sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa ini adalah demi kebaikan orang banyak. Selama proses investigasi berlangsung,
Anindira seringkali harus bekerja hingga larut malam di kantor cabang Bali yang dipenuhi dengan tumpukan berkas keuangan dan laporan teknis dari berbagai departemen terkait proyek tersebut. Aristanes selalu setia menemani di sampingnya, memberikan dukungan moral serta memastikan bahwa kebutuhan fisik Anindira tetap terpenuhi. Meskipun mereka sedang berada di tengah peperangan bisnis yang sangat melelahkan jiwa dan raga, hubungan mereka semakin dalam setiap harinya, di mana rasa saling percaya menjadi fondasi yang paling kuat untuk menghadapi segala rintangan yang datang silih berganti tanpa ada hentinya setiap saat. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kemesraan, melainkan tentang bagaimana berjuang bersama untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini bersama sejak masa kecil dulu. Gunawan mulai merasa terancam dengan gerakan diam-diam yang dilakukan oleh Wijaya Group, sehingga dia mencoba melakukan tindakan nekat dengan mengirimkan orang-orang bayaran untuk mencuri berkas investigasi dari tangan Anindira secara paksa. Suatu malam saat Anindira sedang berjalan menuju mobilnya di area parkir yang agak sepi, dua orang pria misterius mencoba menghadangnya dan merebut tas yang berisi dokumen-dokumen penting milik perusahaan tersebut. Namun berkat pelatihan bela diri yang pernah dia ikuti dan kewaspadaan tim keamanan yang telah disiapkan oleh Aristanes, upaya perampokan tersebut berhasil digagalkan dengan sangat cepat dan sangat efisien sekali. Kejadian ini membuat Anindira semakin menyadari betapa berbahayanya musuh yang sedang mereka hadapi saat ini, sehingga dia harus meningkatkan kewaspadaannya setiap saat. Aristanes sangat marah atas percobaan serangan fisik terhadap Anindira, sehingga dia mempercepat proses pelaporan ke pihak kepolisian untuk segera membekukan seluruh aset milik Gunawan secara resmi. Dia menggunakan seluruh pengaruh bisnisnya untuk memastikan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian publik yang luas, agar tidak ada pihak yang berani membantu Gunawan meloloskan diri dari jerat hukum. Anindira memberikan kesaksian ahli mengenai kecurangan konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan Gunawan, menjelaskan bagaimana pengurangan kualitas material dapat membahayakan ribuan nyawa manusia di masa depan. Kesaksiannya yang sangat berani dan berdasarkan data ilmiah tersebut membuat para penegak hukum merasa sangat terkesan dengan integritas profesional yang dijunjung tinggi oleh arsitek wanita yang berbakat tersebut. Di tengah hiruk-pikuk proses hukum, pembangunan Resor Bali terus berjalan dengan pengawasan yang jauh lebih ketat dan penggunaan material yang memiliki kualitas terbaik, sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Anindira seringkali turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap sudut bangunan dikerjakan dengan penuh ketelitian dan tidak ada lagi ruang bagi kecurangan sekecil apapun dalam proses konstruksi tersebut. Para pekerja bangunan merasa sangat segan sekaligus kagum dengan dedikasi arsitek wanita ini yang tidak segan-segan kotor terkena debu proyek demi memastikan hasil yang sempurna dan aman bagi semua orang nantinya. Aristanes seringkali tersenyum bangga saat melihat Anindira memimpin rapat lapangan dengan penuh wibawa dan kecerdasan yang sangat luar biasa mempesona bagi siapapun yang melihatnya. Keberhasilan Anindira dalam membongkar skandal besar ini membuatnya mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Arsitek Nasional sebagai tokoh yang paling berintegritas dalam menjaga kode etik profesi di tengah godaan korupsi yang sangat kuat. Sekali, namanya kini tidak lagi dikaitkan dengan skandal hotel murahan yang pernah disebarkan oleh Aditya, melainkan dikenal sebagai pahlawan yang menyelamatkan industri properti dari praktik-praktik kotor yang selama ini merugikan masyarakat luas secara sistematis. Anindira merasa sangat bersyukur atas segala ujian yang telah dia lalui, karena dia menyadari bahwa tanpa pengkhianatan dari Aditya, dia mungkin tidak akan pernah bertemu kembali dengan Aris dan mencapai posisi yang sekarang ini. Dia belajar bahwa setiap luka memiliki tujuan untuk membentuk karakter yang lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi kerasnya dinamika kehidupan. Aristanes merencanakan sebuah acara syukuran kecil di lokasi proyek yang hampir selesai tersebut, mengundang beberapa anak dari panti asuhan, tempat mereka dulu tinggal, untuk memberikan motivasi dan harapan baru bagi mereka semua. Dia ingin menunjukkan bahwa asal-usul yang rendah bukan merupakan penghalang untuk meraih kesuksesan yang luar biasa asalkan dibarengi dengan kerja keras, kejujuran, dan integritas yang sangat teguh setiap waktu. Anindira berdiri di samping Aristanes sambil menatap wajah-wajah ceria anak-anak tersebut.
Merasa seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri dan Aris di masa lalu yang penuh dengan segala keterbatasan. Namun kaya akan impian besar. Momen ini menjadi puncak emosional bagi mereka berdua. Menyadari bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis dan memberikan manfaat bagi orang lain. Namun di sudut kegelapan, Gunawan yang kini telah kehilangan segalanya dan menjadi buronan pihak kepolisian masih menyimpan satu peluru terakhir untuk melakukan pembalasan dendam yang sangat mematikan terhadap pasangan yang telah menghancurkannya tersebut. Dia berhasil mendapatkan senjata api ilegal dan mulai mengintai gerak-gerik Aristanes dan Anindira selama acara syukuran berlangsung dengan niat untuk mengakhiri hidup mereka berdua secara tragis di hadapan semua orang. Kebencian telah menutupi seluruh akal sehatnya, sehingga dia tidak lagi memedulikan konsekuensi apapun yang akan dia hadapi asalkan dia bisa melihat kehancuran bagi orang-orang yang telah membuatnya jatuh miskin dan terhina. Anindira merasakan sebuah firasat buruk yang tiba-tiba melintas di benaknya. Namun dia mencoba tetap tenang demi menjaga suasana acara, agar tetap kondusif bagi semua tamu undangan. Saat Aristanes sedang memberikan pidato di depan para hadirin, Gunawan tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dan mengarahkan senjatanya ke arah panggung dengan mata penuh kilatan amarah yang menakutkan. Suasana kegembiraan seketika berubah menjadi kepanikan luar biasa saat suara tembakan pertama meletus dan memecah keheningan sore yang seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi semua orang di sana. Anindira secara refleks mencoba melindungi Aristanes dengan menarik tubuhnya ke bawah. Sementara tim keamanan bertindak cepat untuk melumpuhkan Gunawan sebelum dia sempat melepaskan tembakan berikutnya yang berakibat sangat fatal bagi para tamu yang hadir. Beruntung tembakan tersebut meleset. Namun guncangan psikologis yang ditimbulkannya sangat besar sekali bagi jiwa mereka yang sedang merayakan kemenangan kecil itu. Gunawan akhirnya berhasil diringkus dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum atas percobaan pembunuhan berencana yang sangat nekat dan sangat berbahaya bagi keselamatan publik tersebut di lokasi acara syukuran. Aristanes segera memeluk Anindira dengan sangat erat. Merasa sangat ketakutan akan kehilangan wanita yang paling berharga dalam hidupnya hanya dalam hitungan detik yang sangat menegangkan dan penuh dengan drama tersebut sebelumnya. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa mereka ditakdirkan untuk saling melindungi dan tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan mereka berdua di dunia ini lagi. Mereka berdua segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk memulihkan kondisi mental mereka setelah menghadapi maut yang hampir saja merenggut nyawa mereka secara tiba-tiba tadi. Beberapa hari kemudian, Anindira mulai merenungkan arti keberanian sejati. Di mana menjadi kuat bukan berarti tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi ancaman dari dunia luar yang kejam. Keberanian adalah tentang bagaimana kita tetap melangkah maju demi prinsip kebenaran, meskipun rasa takut sedang mencengkeram erat jantung di tengah situasi yang sangat penuh dengan ketidakpastian masa depan. Dia merasa sangat bangga dengan pilihan hidupnya untuk tetap berada di jalan yang benar bersama Aristanes. Meskipun jalan tersebut penuh dengan duri yang sulit dilalui orang biasa. Anindira kini siap menyelesaikan tahap akhir pembangunan resor Bali yang akan menjadi saksi bisu atas perjuangan cinta serta integritas mereka yang sangat luar biasa hebat di mata publik internasional nantinya. Aristanes memutuskan mengambil cuti singkat bersama Anindira setelah masalah hukum dan keamanan berhasil diatasi dengan baik oleh tim pengacara serta kepolisian yang bekerja profesional selama ini. Dia ingin memberikan waktu bagi Anindira untuk beristirahat sebelum mereka menghadapi peresmian besar resor Bali yang dihadiri banyak tokoh penting dari berbagai negara di dunia internasional nanti. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan di pantai terpencil, menikmati kedamaian yang selama ini sulit didapatkan karena sibuk menghadapi serangan pihak musuh yang tidak bertanggung jawab. Di bawah sinar bulan temaram, Aristanes berjanji akan selalu menjaga kebahagiaan Anindira dan tidak membiarkan air mata kesedihan membasahi wajah cantik wanita itu lagi di masa depan yang akan mereka lalui bersama. Sinar matahari pagi yang hangat menyinari seluruh struktur bangunan megah yang kini telah berdiri tegak di atas tebing pantai Bali yang sangat indah dan eksotis tersebut. Anindira melangkah menyusuri lorong yang dilapisi oleh marmer kualitas terbaik.
merasakan setiap tekstur dinding yang merupakan hasil dari pemikiran kreatif dan kerja kerasnya selama berbulan-bulan yang penuh dengan tantangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan dari masa lalu akan membawanya ke titik pencapaian profesional tertinggi dalam hidupnya sebagai seorang arsitek wanita yang sangat dihormati oleh rekan sejawatnya. Aristanes berjalan di belakangnya dengan tatapan mata yang penuh dengan kekaguman. Bukan hanya pada kemegahan bangunan tersebut, tetapi juga pada sosok wanita yang telah mewujudkannya menjadi kenyataan yang sangat memukau. Dia melihat bagaimana Anindira menyentuh setiap detail kecil dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah bangunan ini adalah manifestasi dari seluruh impian dan harapan yang pernah mereka bicarakan secara rahasia di bawah pohon beringin tua dulu. Udara laut yang segar bertiup masuk melalui jendela-jendela besar, membawa aroma garam yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang sengaja ditanam di sekitar area taman resor yang sangat mewah. Kedamaian yang mereka rasakan saat ini adalah buah dari perjuangan yang sangat berdarah dan penuh dengan air mata melawan konspirasi jahat yang dilakukan oleh Aditya dan Gunawan sebelumnya. Aristanes menyadari bahwa kesuksesan finansial dan kekuasaan mutlak yang dia miliki tidak akan pernah terasa lengkap tanpa kehadiran Anindira yang menjadi sumber inspirasi utama dalam setiap keputusan strategis yang dia ambil. Dia melangkah maju dan berdiri tepat di samping Anindira, menatap hamparan laut biru yang luas yang seolah menjadi saksi bisu atas bersatunya kembali dua jiwa yang telah lama terpisah oleh takdir kehidupan yang sangat kejam. Anindira menoleh perlahan ke arah Aristanes. Matanya mencerminkan rasa syukur yang mendalam, namun juga menyimpan sebuah pertanyaan besar yang selama ini masih mengganjal di dalam lubuk hatinya yang paling dalam tentang identitas. Dia bertanya mengapa Aristanes tidak langsung memberitahunya tentang siapa dirinya yang sebenarnya saat pertama kali mereka bertemu kembali di malam badai yang penuh dengan kesalahpahaman yang sangat fatal tersebut. Aristanes menghela napas panjang, membiarkan angin laut mempermainkan rambut hitamnya yang tertata rapi. Sementara dia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semua motivasi tersembunyi yang dia miliki selama ini. Pria itu menjelaskan bahwa dia ingin Anindira mencintainya sebagai sosok pria yang ada di hadapannya sekarang. Bukan hanya karena rasa hutang budi atau kenangan masa kecil yang penuh dengan penderitaan fisik. Aristanes ingin membuktikan bahwa dia telah tumbuh menjadi pelindung yang tangguh yang mampu memberikan keamanan dan kebahagiaan sejati tanpa harus berlindung di balik bayang-bayang masa lalu yang sangat kelam bagi mereka berdua. Dia mengakui bahwa rasa cintanya telah tumbuh menjadi sebuah obsesi sehat untuk melihat Anindira bersinar sebagai seorang arsitek kelas dunia yang tidak lagi berada di bawah intimidasi orang-orang kotor. Mendengar pengakuan jujur itu, Anindira merasakan sebuah getaran emosional yang sangat kuat mengalir ke seluruh pembuluh darahnya, menghancurkan sisa-sisa keraguan yang selama ini menghalangi hatinya untuk mencintai kembali secara utuh dan tanpa syarat. Dia menyadari bahwa setiap rintangan yang dia hadapi bersama Aristanes telah memperkuat ikatan batin mereka, mengubah rasa sakit akibat pengkhianatan Aditya menjadi sebuah kekuatan baru yang sangat menginspirasi jiwanya untuk terus berkarya. Anindira memegang tangan Aristanes dengan sangat erat, menyatakan bahwa dia kini menerima Aristanes sebagai masa lalunya yang hilang sekaligus sebagai masa depannya yang sangat cerah dan penuh dengan harapan. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan khusus di pusat resor yang sengaja dirahasiakan oleh Aristanes dari seluruh tim pengawas pembangunan dan para kontraktor selama proses konstruksi berlangsung beberapa bulan terakhir. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah taman rahasia yang desainnya persis menyerupai sudut panti asuhan, tempat mereka dulu sering bermain bersama dan berbagi mimpi tentang dunia luar yang sangat luas. Anindira terperangah melihat sebuah pohon beringin kecil yang tumbuh subur di tengah ruangan tersebut, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang dulu sering dia rangkai menjadi mahkota kecil untuk menghibur Aris yang sedang menangis sedih. Air mata kebahagiaan mulai membasahi pipi Anindira saat dia menyadari betapa detailnya Aristanes mengingat setiap memori kecil yang pernah mereka bagikan di tengah segala keterbatasan hidup di panti asuhan yang gelap. Aristanes berlutut di hadapan Anindira, bukan hanya sebagai seorang CEO dari sebuah grup perusahaan raksasa yang sangat berkuasa,
Tetapi sebagai bocah lelaki bernama Aris yang akhirnya berhasil menemukan kembali bidadari pelindungnya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang sangat indah, yang di dalamnya terukir nama kecil mereka berdua, sebagai simbol ikatan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun di dunia ini lagi. Momen lamaran yang sangat romantis tersebut terjadi di tengah-tengah mahakarya arsitektur yang mereka bangun bersama, menciptakan sebuah harmoni yang sempurna antara pencapaian karier profesional dan kebahagiaan batin yang sangat murni tanpa ada celah. Anindira menerima lamaran tersebut dengan suara yang parau karena emosi yang meluap. Menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengkhianatan akhirnya bermuara pada sebuah pelabuhan yang sangat indah dan sangat aman bagi perasaannya. Mereka berdua berpelukan di bawah naungan pohon beringin buatan tersebut, membiarkan waktu seolah berhenti sejenak untuk merayakan kemenangan cinta sejati atas segala bentuk kejahatan dan fitnah yang pernah menerjang mereka. Namun, kebahagiaan mereka sedikit terganggu ketika asisten Leo masuk dengan wajah yang tampak sangat serius untuk melaporkan adanya gejolak terakhir di Dewan Komisaris Wijaya Group terkait isu nepotisme yang masih berembus. Beberapa anggota dewan yang masih memiliki simpati pada Gunawan mencoba memboikot acara peresmian resor dengan alasan bahwa hubungan pribadi antara CEO dan arsitek utama dapat merusak integritas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aristanes menanggapi laporan tersebut dengan senyum dingin yang sangat penuh dengan kepercayaan diri. Karena dia sudah menyiapkan serangan hukum terakhir yang akan membersihkan seluruh musuh internalnya di dalam jajaran manajemen tingkat atas tersebut. Anindira meminta izin untuk menangani masalah Dewan Komisaris ini dengan caranya sendiri sebagai seorang profesional yang tidak ingin terus-menerus dianggap hanya bergantung pada perlindungan dari kekuasaan mutlak milik Aristanes di perusahaan. Dia ingin membuktikan kepada seluruh pemegang saham bahwa prestasinya adalah murni hasil dari jenius arsitekturnya yang telah mendapatkan pengakuan internasional dari berbagai institusi arsitektur terkemuka di dunia baru-baru ini. Secara resmi, Aristanes setuju untuk memberikan panggung kepada Anindira, karena dia tahu bahwa wanita yang dia cintai ini memiliki kekuatan mental yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh para pria tua di dewan tersebut. Keesokan harinya, Anindira berdiri di ruang rapat Dewan Komisaris dengan mengenakan setelan bisnis yang sangat elegan dan memancarkan aura otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang ada di ruangan tersebut saat itu. Dia memaparkan analisis dampak ekonomi dari desain resornya, menunjukkan bagaimana efisiensi energi dan konsep keberlanjutan yang dia terapkan akan meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 30% dalam jangka panjang bagi para investor. Penjelasannya yang sangat logis, tajam, dan didukung oleh data statistik yang sangat akurat membuat para komisaris yang awalnya skeptis menjadi terdiam, tanpa mampu memberikan argumen bantahan yang masuk akal terhadap kinerjanya. Anindira juga mengungkapkan bahwa dia telah mendaftarkan desain resor tersebut sebagai paten internasional milik Wijaya Group, yang akan meningkatkan nilai merek perusahaan secara signifikan di pasar properti global yang sangat kompetitif saat ini. Dia menantang siapapun di ruangan itu untuk menunjukkan arsitek lain yang mampu memberikan nilai tambah yang sebesar itu dalam waktu pengerjaan yang sangat singkat, namun dengan kualitas yang sangat sempurna sekali. Keberanian dan kecerdasannya dalam membela integritas kerjanya membuat para anggota dewan akhirnya memberikan tepuk tangan tanda penghormatan yang tulus, sekaligus mengakhiri segala spekulasi negatif yang selama ini beredar luas di lingkungan internal perusahaan tersebut. Setelah rapat selesai, Aristanes menjemput Anindira di depan pintu dengan tatapan bangga yang tidak bisa dia sembunyikan dari wajahnya yang biasanya sangat kaku dan sangat sulit untuk menunjukkan ekspresi emosi manusiawi. Dia merasa bahwa Anindira bukan lagi gadis kecil yang perlu dia lindungi setiap saat, melainkan seorang ratu yang akan berdiri sejajar dengannya untuk memimpin kerajaan bisnis Wijaya Group menuju masa depan yang gemilang. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor kantor pusat dengan kepala tegak, menjadi simbol dari pasangan yang berhasil menggabungkan kekuatan cinta dan profesionalisme dalam satu visi yang sangat besar dan sangat mulia sekali. Persiapan untuk acara peresmian resor Bali kini memasuki tahap akhir dengan segala kemeriahan yang sudah dipersiapkan secara mendetail
untuk menyambut para tamu terhormat dari berbagai belahan dunia internasional yang akan hadir nanti. Anindira memastikan bahwa setiap sudut resort tetap menjaga privasi dan ketenangan bagi para tamu, sekaligus menampilkan keindahan budaya lokal yang sangat kaya akan nilai-nilai filosofis kehidupan masyarakat tradisional Bali yang sangat agung. Dia ingin agar bangunan ini tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga menjadi sebuah pengalaman spiritual bagi setiap orang yang datang untuk mencari kedamaian batin di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Aristanes juga memberikan kejutan tambahan dengan mengumumkan bahwa sebagian dari keuntungan resort tersebut akan dialokasikan untuk membangun kembali panti asuhan lama. Mereka menjadi sebuah institusi pendidikan modern bagi anak-anak kurang mampu. Dia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi anak yang harus menderita seperti yang mereka alami dulu. Dan setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian besar mereka setinggi langit. Anindira merasa sangat tersentuh dengan kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh Aristanes. Menyadari bahwa pria ini memiliki hati yang jauh lebih luas dan lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Malam sebelum hari peresmian, mereka berdua duduk di balkon kamar utama resort sambil memandang cahaya lampu-lampu kapal yang berkelap-kelip di kejauhan. Samudra yang luas dan sangat tenang dalam suasana yang damai. Anindira teringat kembali pada Aditya yang sekarang sedang mendekam di penjara dan harus menghadapi konsekuensi hukum atas segala kejahatan serta pengkhianatan yang telah dia lakukan dengan sangat kejam terhadap dirinya sendiri dulu. Dia tidak lagi merasa dendam atau benci, melainkan merasa kasihan karena Aditya telah membuang kesempatan untuk hidup jujur, demi mengejar kekayaan semu yang akhirnya justru membawanya menuju kehancuran total dan kehinaan yang memalukan. Aristanes memeluk bahu Anindira dan berbisik bahwa hari esok akan menjadi awal dari sebuah sejarah baru yang akan mereka tulis bersama sebagai pasangan suami istri yang saling mendukung dalam segala keadaan hidup. Dia merasa bahwa seluruh perjuangannya selama belasan tahun untuk mencari keberadaan Anindira akhirnya terbayar lunas dengan momen kedamaian yang sedang mereka rasakan bersama di bawah taburan bintang-bintang yang sangat indah. Anindira menyandarkan kepalanya di dada Aristanes, mendengarkan detak jantung pria itu yang terasa sangat tenang dan memberikan rasa aman yang paling sempurna yang pernah dia rasakan di sepanjang perjalanan hidupnya. Di tengah keheningan malam yang sunyi itu, mereka berdua saling bertukar janji untuk tetap menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah yang mereka ambil di masa depan, baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Anindira merasa bahwa dia telah menemukan jati dirinya yang sesungguhnya melalui proyek resort Bali ini. Bukan hanya sebagai arsitek hebat, tetapi sebagai seorang wanita yang berani mencintai dengan seluruh keberaniannya. Dia siap menghadapi hari esok dengan penuh senyuman, karena dia tahu bahwa dia memiliki seorang pria yang akan selalu berdiri di sampingnya untuk menghadapi segala badai yang mungkin akan datang menerjang mereka lagi. Kisah cinta mereka yang diawali oleh sebuah kesalahan kamar yang sangat memalukan kini telah berubah menjadi sebuah epik tentang kesetiaan, perjuangan, dan kemenangan atas segala bentuk ketidakadilan sosial yang ada di dunia. Anindira menyadari bahwa terkadang takdir harus membawa kita melalui jalan yang sangat gelap dan penuh dengan duri hanya untuk mempertemukan kita dengan cahaya yang paling terang di ujung perjalanan. Dia menutup matanya dengan rasa syukur yang sangat luar biasa, bersiap untuk menyambut hari peresmian yang akan menjadi puncak dari seluruh pencapaian hidupnya sebagai seorang manusia yang merdeka dan sangat dicintai. Hari yang sangat dinanti-nantikan akhirnya tiba dengan segala kemegahan yang tak tertandingi di pesisir pantai Bali yang kini telah berubah menjadi sebuah simfoni arsitektur yang sangat luar biasa indah dan memukau mata setiap orang yang memandangnya. Langit biru yang cerah tanpa awan sedikit pun seolah-olah memberikan restu yang sangat tulus bagi peresmian resort yang menjadi saksi bisu perjuangan cinta dan integritas antara Anindira dan Aristanes yang telah melewati berbagai rintangan badai kehidupan yang sangat kejam. Bendera perusahaan Wijaya Group berkibar dengan gagah di tengah tiupan angin laut yang segar, menandakan dimulainya era baru bagi dunia properti internasional yang sangat kompetitif saat ini. Anindira berdiri di depan cermin besar di dalam suite utama, mengenakan gaun putih gading yang sangat elegan dengan detail, sulaman tangan yang mencerminkan motif tradisional Bali,
yang telah dia modernisasi dengan sangat jenius. Tatapan matanya yang dulu penuh dengan luka akibat pengkhianatan Aditya, kini telah berganti dengan pancaran kepercayaan diri dan kedamaian batin yang sangat kuat sebagai seorang wanita yang telah menemukan jati dirinya. Dia menyentuh kalung pemberian Aristanes yang melingkar di lehernya. Merasakan kehangatan logam mulia tersebut yang seolah-olah menyalurkan energi positif untuk menghadapi momen paling bersejarah dalam karier profesionalnya sebagai seorang arsitek kelas dunia. Di luar ruangan, suasana sudah mulai dipenuhi oleh kehadiran para tamu undangan terhormat yang terdiri dari jajaran pejabat tinggi negara, pengusaha sukses mancanegara, serta para tokoh berpengaruh dalam dunia seni dan arsitektur internasional. Semua orang membicarakan tentang keajaiban konstruksi yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, namun memiliki kualitas struktural dan nilai estetika yang sangat luar biasa melampaui standar hotel bintang 5 pada umumnya. Nama Anindira disebut-sebut dengan nada penuh penghormatan, menghapus seluruh bayang-bayang fitnah yang pernah mencoba menghancurkan reputasinya beberapa bulan yang lalu, melalui berbagai skandal murahan yang diciptakan oleh orang-orang yang merasa sangat iri. Aristanes masuk ke dalam ruangan dengan mengenakan setelan tuxedo hitam yang sangat pas di tubuhnya, memancarkan aura kepemimpinan yang sangat dominan, namun memiliki kelembutan yang hanya ditunjukkan khusus kepada wanita di hadapannya. Dia terpaku sejenak melihat kecantikan Anindira yang begitu mempesona. Menyadari bahwa seluruh kekayaan yang dia miliki tidak akan pernah bisa menandingi nilai dari senyuman tulus yang terpancar dari wajah wanita yang telah dia cintai sejak masih menjadi bocah yatim piatu. Aristanes mendekati Anindira dan mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang, membisikkan kata-kata penyemangat bahwa hari ini adalah hari kemenangan mereka berdua atas segala bentuk ketidakadilan dunia. Prosesi peresmian dimulai dengan pertunjukan seni tradisional yang sangat megah, menggabungkan elemen tari Bali yang sakral dengan tata cahaya modern yang sangat dramatis di tepi pantai yang airnya sedang tenang. Anindira dan Aristanes naik ke atas panggung utama di bawah sorotan lampu yang sangat terang, disambut oleh tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang merasa sangat terkesan dengan pencapaian luar biasa mereka. Aristanes memberikan pidato pembukaan yang sangat menginspirasi, menyatakan bahwa resor ini adalah bukti nyata bahwa sebuah visi yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan cinta kasih tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh konspirasi apapun. Dalam pidatonya, Aristanes secara mengejutkan juga mengungkapkan sejarah masa kecilnya yang sulit di panti asuhan, dan bagaimana seorang gadis kecil telah memberikannya harapan untuk terus bertahan hidup di tengah kegelapan. Dia tidak lagi merasa malu untuk menunjukkan sisi rapuhnya di depan publik, karena dia ingin dunia tahu bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil dari janji suci yang dia buat belasan tahun yang lalu. Seluruh hadirin terdiam dalam keheningan yang sangat emosional. Banyak di antara mereka yang menitikkan air mata mendengar kisah nyata tentang kesetiaan yang melampaui waktu dan status sosial yang sangat berbeda antara mereka berdua. Setelah Aristanes selesai berbicara, Anindira mengambil alih mikrofon untuk memberikan penjelasan teknis mengenai konsep arsitektur yang dia terapkan, yang menggabungkan antara kemewahan modern dengan kearifan lokal yang sangat dalam secara filosofis dan estetika. Dia menjelaskan bahwa setiap sudut bangunan ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi jiwa manusia, sama seperti rasa tenang yang dia temukan kembali setelah sempat kehilangan arah akibat pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Suaranya yang jernih dan penuh wibawa menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin wanita yang sangat berkompeten, membuat seluruh dewan komisaris yang dulu sempat meragukannya kini merasa sangat bangga dan memberikan penghormatan tertinggi. Di sela-sela acara, Aristanes menerima laporan rahasia dari tim hukumnya bahwa Aditya telah dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat atas berbagai tindak pidana pemerasan, sabotase, dan korupsi yang terungkap selama proses investigasi berlangsung. Sementara itu, Gunawan juga telah berhasil ditangkap di luar negeri dan sedang dalam proses ekstradisi untuk menghadapi pengadilan atas kasus penggelapan dana publik dan percobaan pembunuhan yang sangat keji tersebut. Berita mengenai jatuhnya kedua musuh besar mereka tersebut memberikan rasa lega yang sangat luar biasa bagi Anindira.
menandakan bahwa keadilan yang sesungguhnya telah ditegakkan dengan sangat sempurna oleh hukum yang berlaku. Malam semakin larut. Namun suasana perayaan semakin hangat dengan diadakannya jamuan makan malam privat bagi para kolega terdekat di area taman rahasia yang telah dirancang khusus oleh Anindira sebelumnya. Cahaya lilin yang temaram menciptakan suasana romantis yang sangat intim, di mana setiap tamu dapat merasakan keajaiban dari jalinan kasih antara sang CEO dan sang arsitek yang sangat fenomenal ini. Aristanes mengajak Anindira untuk berdansa di bawah naungan pohon beringin kecil yang menjadi simbol perjalanan hidup mereka. Membiarkan alunan musik biola yang sangat merdu mengiringi setiap langkah kaki mereka yang sangat harmonis dan penuh dengan rasa bahagia. Dalam kesempatan tersebut, Aristanes secara resmi mengumumkan rencana pembangunan yayasan pendidikan untuk anak-anak terlantar yang akan dikelola langsung oleh Anindira sebagai bentuk dedikasi mereka kepada masyarakat yang kurang beruntung. Mereka ingin menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu setiap anak panti asuhan untuk meraih impian mereka menjadi seorang arsitek, dokter, atau pengusaha sukses tanpa harus merasa minder dengan latar belakang mereka. Inisiatif sosial ini mendapatkan dukungan spontan dari banyak pengusaha besar yang hadir, yang segera berkomitmen untuk memberikan donasi serta beasiswa bagi anak-anak yang memiliki bakat luar biasa. Namun terkendala oleh masalah ekonomi yang sangat sulit, Anindira merasa bahwa hidupnya kini telah benar-benar utuh. Bukan hanya karena dia memiliki karier yang sukses dan kekasih yang sangat mencintainya, tetapi karena dia memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Dia menyadari bahwa pengkhianatan Aditya adalah sebuah berkah tersembunyi yang memaksa dirinya untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan kekuatan besar yang selama ini terpendam di dalam lubuk hatinya. Dengan penuh rasa haru, dia menatap Aristanes dan menyadari bahwa pria ini adalah jawaban atas setiap doa dan air mata yang pernah dia tumpahkan di masa-masa tersulit dalam hidupnya yang penuh tantangan. Setahun kemudian, resor Bali tersebut telah menjadi destinasi paling bergengsi di tingkat internasional dan berhasil memenangkan berbagai penghargaan arsitektur bergengsi dari institusi global yang sangat dihormati di seluruh dunia saat ini secara resmi. Anindira dan Aristanes telah resmi menikah dalam sebuah upacara sederhana, namun sangat sakral yang diadakan di panti asuhan yang telah mereka bangun kembali menjadi gedung yang sangat megah. Mereka memilih tempat tersebut karena ingin merayakan kebahagiaan mereka bersama anak-anak yang sedang mereka bimbing untuk menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki integritas tinggi serta moralitas yang sangat kuat dalam menghadapi setiap dinamika perubahan zaman. Kehidupan pernikahan mereka diwarnai dengan kerjasama profesional yang sangat solid, di mana mereka sering berkolaborasi dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur publik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas di berbagai penjuru negeri. Anindira tetap menjadi sosok wanita yang mandiri dan kuat, yang tidak ragu untuk memberikan kritik membangun bagi kebijakan perusahaan Aristanes demi menjaga standar kualitas dan kejujuran bisnis yang tinggi. Sementara itu, Aristanes selalu menjadi pilar kekuatan yang memberikan dukungan tanpa batas bagi setiap inovasi kreatif yang ingin dicapai oleh istrinya dalam dunia seni rancang bangun yang sangat dinamis dan penuh kompetisi. Anindira seringkali teringat kembali pada malam pertama mereka di hotel, yang dulunya dia anggap sebagai sebuah kesalahan paling memalukan yang pernah dia lakukan sepanjang sejarah hidupnya sebagai seorang wanita terhormat. Namun kini dia menyadari bahwa itu adalah cara unik takdir untuk mempertemukan kembali dua jiwa yang telah lama terpisah dan sedang sama-sama mencari makna sejati dari sebuah pertemuan yang sangat misterius. Kesalahan tersebut justru menjadi fondasi yang paling kuat bagi pembangunan istana cinta mereka, yang dibangun bukan di atas pasir yang mudah goyah, melainkan di atas batu karang kejujuran dan kesetiaan yang abadi. Setiap pagi, saat matahari mulai terbit di ufuk timur, Anindira dan Aristanes seringkali berjalan berdua di tepi pantai sambil membicarakan rencana-rencana besar lainnya untuk membantu lebih banyak orang yang sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka yang sederhana, dan hal itulah yang membuat mereka tetap rendah hati, meskipun kini telah berada di puncak kesuksesan duniawi yang sangat luar biasa sekali.
Cinta mereka telah tumbuh menjadi sebuah energi yang tidak hanya menghangatkan hati mereka sendiri, tetapi juga memberikan cahaya bagi orang-orang di sekitar mereka yang sedang berjuang mencari keadilan dan harapan baru. Kisah tentang Anindira dan Aristanes menjadi legenda hidup yang sangat menginspirasi banyak pasangan muda untuk mengutamakan kejujuran dan integritas dalam membangun sebuah hubungan asmara maupun karier profesional yang sangat sukses. Mereka membuktikan bahwa pengkhianatan dan fitnah kejam hanyalah ujian sementara yang akan hilang dengan sendirinya jika kita memiliki keberanian untuk tetap berdiri tegak di jalan kebenaran yang hakiki. Di bawah langit Bali yang indah, mereka berdua terus menuliskan bab demi bab baru dalam buku kehidupan mereka yang penuh dengan warna-warni kebahagiaan, serta makna yang sangat dalam bagi kemanusiaan secara umum. Anindira merasa sangat damai saat menatap wajah suaminya yang sedang tertidur lelap, menyadari bahwa perjalanan panjangnya dari seorang wanita yang hancur hatinya hingga menjadi sosok yang sangat berpengaruh telah selesai dengan sangat sempurna. Dia tidak lagi takut akan hari esok, karena dia tahu bahwa apapun badai yang akan datang, dia akan selalu memiliki Aristanes di sisinya untuk saling menguatkan. Dengan penuh rasa cinta, dia mengecup lembut pipi pria yang dulu pernah dia lindungi dari hujan, dan yang sekarang telah menjadi pelindung sejati bagi seluruh jiwa dan raga serta impian besar dalam hidupnya. Akhir dari cerita ini bukan sekadar sebuah perayaan pernikahan atau kesuksesan bisnis, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana sebuah jiwa yang kuat dapat mengubah penderitaan menjadi sebuah mahakarya yang sangat indah bagi semesta. Anindira berdiri di balkon rumah baru mereka yang menghadap ke laut, menarik napas panjang dan merasakan kebebasan yang sesungguhnya sebagai seorang manusia yang telah berhasil mengalahkan masa lalunya yang kelam. Dia tersenyum pada dunia, menyadari bahwa setiap detak jantungnya sekarang adalah sebuah nyanyian syukur atas anugerah cinta sejati yang telah dia temukan kembali setelah sekian lama menghilang dalam kegelapan yang sunyi. Bintang-bintang di langit seolah-olah berkedip memberikan selamat atas kemenangan mereka, menciptakan suasana malam yang sangat magis dan penuh dengan rahasia keindahan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki ketulusan hati. Aristanes terbangun dan menghampiri istrinya, memeluknya dari belakang sambil bersama-sama menatap masa depan yang terbentang luas di hadapan mereka, dengan penuh rasa optimisme yang sangat tinggi dan tidak tergoyahkan. Mereka berdua tahu bahwa kisah mereka akan abadi dalam setiap struktur bangunan yang mereka ciptakan. Sebagai saksi bisu atas kekuatan cinta yang mampu menembus batas-batas waktu dan segala bentuk rintangan yang ada di dunia. Dengan penuh keyakinan, Anindira melangkah menuju tempat tidur mereka, siap untuk menyambut hari-hari baru yang akan selalu dipenuhi dengan tawa, kasih sayang, dan kerja keras demi mewujudkan dunia yang lebih baik bagi sesama. Dia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati dapat bangkit kembali menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan bahwa cinta masa kecil yang tulus akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya. Di dalam pelukan Aristanes, Anindira akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya, sebuah tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan pengkhianatan atau rasa sakit hati yang pernah dia alami di masa lalu.